Bab 1431, menerima misi. Lin Ming melirik kios-kios dan memilih satu. Alasan dia memilih warung ini adalah karena dia merasa dari puluhan pedagang di dekatnya, yang satu ini lebih kuat dari yang lain. Penjual ini adalah seorang ogre dan budidayanya setara dengan dewa tertinggi manusia. Fondasinya sangat lemah, tapi dia masih memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Holy Lord setengah langkah. Selain itu, seorang seniman bela diri ras ogre bersedia memperdagangkan kristal matahari ungu, ini akan membuat prosesnya lebih mudah. Lin Ming melihat ke kios. Dari lusinan lencana misi, sebagian besar berwarna emas, sebagian kecil berwarna perak, dan ada juga beberapa di level jiwa biru. Beberapa lencana memiliki label harga yang terpasang. Harga tersebut sekitar setengah harga yang ditawarkan oleh benteng Dewa Hitam. Melihat Lin Ming berjalan mendekat, penjual itu tampak tidak bersemangat sama sekali. Penjual itu mengeluarkan slip giok dengan tulisan rune di atasnya. Dia mulai memperkirakan nilai rune ini tanpa niat membantu Lin Ming. Hal ini wajar karena budidaya Lin Ming terlalu rendah, sehingga ia tidak tampak seperti pelanggan. Mengapa beberapa lencana tidak mencantumkan harga? Lin Ming bertanya. Penjual itu memelototi Lin Ming dan dengan tidak sabar berkata, lencana dengan harga yang ditandai bukanlah barang berkualitas tinggi. Sedangkan untuk yang harganya lebih mahal, bicaralah padaku jika kamu ingin membelinya, dan jika kamu tidak ingin membelinya maka jangan menghalangi pandangan ke kiosku. Saya ingin membelinya. Lin Ming tidak peduli dengan sikap vendor ini. Di kota perselisihan, jika seseorang tidak mengungkapkan kekuatan yang cukup maka mereka tidak akan dihormati. Yang mana? Penjual itu meletakkan slip rune giok yang sedang dia mainkan, suaranya masih sedingin sebelumnya. Yang ini, berapa banyak rune energi asal? Lin Ming menunjuk lencana misi tingkat jiwa biru. Sebelum ini, dia sudah menanyakan Soul Light dengan transmisi suara esensi sejati tentang hal itu. Lencana ini seharusnya sangat mahal karena menawarkan satu set lengkap. Penjual itu memandang Lin Ming dengan terkejut, mengerutkan kening, apakah Anda mencoba membuang waktu saya? Anda hanya berada di alam transformasi ilahi tetapi Anda ingin membeli lencana misi tingkat jiwa biru. Kamu mau mati. Biasanya, misi tingkat jiwa biru membutuhkan master alam dewa ilahi untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, misi ini sangat berbahaya. Ada kemungkinan besar kematian. Dalam misi-misi ini, kekalahan tidak hanya berarti hilangnya kekayaan, namun seringkali juga hilangnya nyawa. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa menyelesaikan misinya atau tidak. Saya akan membayar berapapun biaya rune energi asal. Kalau begitu sebaiknya kamu tidak bermain-main denganku. Aku tidak suka dipermainkan seperti orang bodoh, 8 juta. Itu adalah harga akhir, kata ras iblis itu dengan keras. Kata-katanya memancarkan perasaan menindas seolah-olah dia melarang semua negosiasi harga. Ini juga merupakan gaya seseorang berbisnis di kota perselisihan. Tanpa kekuatan, seseorang akan dirugikan bahkan untuk membeli sesuatu. Inilah harganya, Soul White berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Dia pandai memperkirakan harga yang akurat. Lin Ming mengangguk. Kesepakatan. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengambil batu matahari ungu? Orang ini setuju begitu saja. Penjual iblis itu tercengang. Meskipun harga ini tidak terlalu tinggi, 8 juta masih merupakan jumlah uang yang besar, bahkan bagi seorang seniman bela diri alam transformasi ilahi. Namun, Lin Ming bahkan tidak mengedipkan mata. Saya bisa mengambil batu matahari ungu. Penjual iblis itu mengangguk. Merupakan hal yang biasa bagi manusia untuk mengambil batu matahari ungu sebagai mata uang transaksi, 1 hingga 1.500. Vendor ini langsung mengeluarkan nilai tukarnya. Lin Ming melirik Soul White dan Soul White menjawab, tingkat ini sedikit merugi tetapi masih dalam kisaran yang dapat diterima. Lin Ming dengan cepat mengeluarkan kristal matahari ungu. Selama seseorang tidak mencoba menipunya, dia tidak keberatan mengeluarkan uang berapapun yang diperlukan. Nomornya sepertinya benar. Penjual itu menyapu kristal matahari ungu dengan akal sehatnya dan memastikan bahwa itu benar. Dia memandang Lin Ming dengan sedikit terkejut. Seorang seniman bela diri alam transformasi ilahi yang membeli lencana tingkat jiwa biru bahkan tanpa mengedipkan mata, dan, yang jarang terjadi adalah dia bahkan tidak mencoba menawar. Sepertinya anak laki-laki ini memiliki latar belakang tertentu. Lin Ming menerima lencana itu. Sebelum dia sempat melihat detail misi di dalamnya, sebuah suara yang tidak begitu ramah tiba-tiba terdengar. Hei, nak, mampirlah untuk ngobrol sebentar. Lin Ming berbalik untuk melihat 3 seniman bela diri ras suci menatapnya dari belakang. Salah satu dari mereka sedang berbaring di kursi berlengan, kakinya disanggah di bangku dengan posisi yang sangat nyaman. Dia mengulurkan tangan kanannya, mengibaskan jari bengkok ke arah Lin Ming, jelas ingin Lin Ming datang. Ya, kamu, kemarilah. Lin Ming mencibir di dalam hatinya. Ketiga seniman bela diri suci ini adalah orang-orang yang menyelidikinya saat dia memasuki aula, mencoba menyelidiki dunia batinnya. Ini merupakan bentuk perilaku yang sangat kasar dan tidak masuk akal. Sekarang ketiga orang ini sedang duduk di sana mencoba melambai padanya. Tampaknya mereka jauh lebih sakit mental daripada dugaan Lin Ming. Lin Ming tidak bisa repot-repot berurusan dengan mereka, tapi, pada saat ini, vendor ogre yang menjual lencana tingkat jiwa biru kepada Lin Ming berkata, saya menyarankan Anda untuk pergi ke sana. Ketiganya disebut Triad Hantu Besi Hitam dan cukup terkenal di kota perselisihan. Mereka memaksa melakukan transaksi dan bahkan membunuh orang lain untuk mencuri harta benda mereka.
Mereka tidak berhenti untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan banyak orang mati di tangan mereka. Jika Anda pergi ke sana Anda mungkin akan mengalami sedikit kerugian dan kehilangan sedikit uang, tetapi jika Anda mengabaikannya maka Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda nantinya. Saya tahu Anda memiliki latar belakang tertentu dan biasanya seperti tuan muda yang terbiasa melakukan apa yang diinginkannya, dan Anda tidak suka noda apapun merusak pandangan Anda, tetapi ini adalah kota perselisihan, di sini, kekuatan adalah segalanya. Naga yang jauh tidak bisa menekan ular lokal. Jika Anda mati di sini, siapa yang peduli latar belakang seperti apa yang Anda miliki? Mereka bahkan mungkin tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Terima kasih atas nasihatnya. Saya ingin bertanya, apakah pertempuran diperbolehkan di benteng Dewa Hitam? Lin Ming bertanya. Tidak bisa, jadi kamu harusnya aman di sini. Namun, Anda tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Mereka mungkin melihat bahwa Anda berasal dari latar belakang kaya dan ingin dengan paksa menjual sesuatu kepada Anda dan membuat Anda menanggung kerugiannya. Di kota perselisihan, Anda harus belajar kesabaran. Penjual ogre itu berkata dengan santai. Hal-hal seperti ini jelas merupakan hal biasa di benteng Dewa Hitam. Di sini, jika seseorang mengungkapkan kekayaannya sendiri dan tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, mereka akan menjadi sasaran orang lain. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa bertarung di sini, sayang sekali, pikir Lin Ming dalam hati. Penjual ogre tidak akan pernah membayangkan bahwa pertanyaan yang diajukan Lin Ming barusan bukan karena keselamatannya sendiri tetapi karena dia ingin langsung menghilangkan ketiganya. Wah, kami meneleponmu. Apakah kamu tuli? Tiga seniman bela diri suci sangat marah ketika melihat Lin Ming terus mengabaikan mereka. Mereka berdiri, mengepalkan tangan mereka dan membuat suara berderak yang meledak-ledak dengan persendian mereka. Jika kamu ingin bertemu denganku, datanglah ke sini sendiri. Anda ingin saya pergi ke sana. Sepertinya kamu makan sesuatu yang buruk hari ini. Suara Lin Ming acuh tak acuh tapi kata-katanya menyebabkan triad hantu besi hitam terkejut. Mereka benar-benar dimarahi oleh anak alam transformasi ilahi. Adegan ini langsung menarik perhatian banyak orang yang hadir. Setelah mereka melihat identitas kedua belah pihak, mereka menunggu dengan ekspresi penuh harap. Itu adalah triad hantu besi hitam. Haha, seorang bocah alam transformasi ilahi baru saja menantang triad hantu besi hitam. Hehe, anak laki-laki itu baru saja tiba di kota perselisihan jadi dia mungkin tidak tahu siapa triad hantu besi hitam atau betapa kejamnya mereka. Dia benar-benar hebat kali ini. Sungguh sial baginya. Kupikir bocah ini punya latar belakang tertentu, tapi sayang sekali dia tidak tahu kalau para bajingan ini tidak peduli dengan status apapun di kota perselisihan. Mereka yang memakai sepatu tidak takut dengan mereka yang bertelanjang kaki. Kemungkinan terburuknya, jika mereka bertiga membunuh anak itu, mereka akan kabur begitu saja. Meskipun anak laki-laki itu baik-baik saja di benteng Dewa Hitam, begitu dia pergi, dia pasti akan mengalami nasib yang menyedihkan. Hantu besi hitam tidak hanya sulit untuk dihadapi, tetapi mereka juga membunuh siapapun yang menyinggung perasaan mereka. Selain itu, mereka bahkan menggantung mayat-mayat tersebut di atas jalan untuk menunjukkan kepada orang-orang apa yang terjadi jika mereka marah. Orang-orang berbicara dengan suara keras tanpa transmisi suara esensi sejati. Mereka sama sekali tidak peduli jika ada yang mendengar. Penjual yang menjual lencana misi kepada Lin Ming perlahan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, karakter Lin Ming terlalu bersemangat dan eksentrik. Baginya, dengan sengaja memprovokasi triad hantu besi hitam bukanlah langkah bijak sama sekali. Jika dia memiliki karakter seperti itu, mustahil baginya untuk terus tinggal di jalan Asura. Kemungkinan besar dia akan dibunuh besok oleh triad hantu besi hitam. Dia hanya bertemu Lin Ming secara kebetulan jadi dia tidak terlalu tertarik untuk membujuknya. Anak laki-laki ini bisa mengindahkan nasihatnya jika dia mau. Apa katamu? Apa aku salah dengar? Salah satu dari tiga seniman bela diri suci memandang Lin Ming, tersenyum jahat. Aneh sekali, apakah dunia ini menjadi semakin bodoh ataukah kita triad hantu besi hitam yang menjadi terlalu berbelas kasihan? Apakah karena kita belum membunuh siapapun akhir-akhir ini? Sangat menarik. Wah, awalnya aku hanya ingin sedikit darahmu, tapi sekarang aku akan mengambil nyawamu. Anda sebaiknya tidak meninggalkan benteng Dewa Hitam selama sisa hidup Anda. Triad hantu besi hitam berdiri dan mulai menyeringai jahat saat mereka berjalan menuju Lin Ming. Namun, Lin Ming tidak peduli sama sekali. Dia berbalik dan mulai berjalan menuju benteng Dewa Hitam tingkat kedua. Karena dia tidak bisa bertarung di sini, dia tidak bisa menghabisi orang-orang ini. Semuanya akan beres setelah dia meninggalkan daerah ini. Sekarang, dia ingin melihat apa yang ada di benteng Dewa Hitam tingkat kedua dan ketiga. Tingkat pertama hanya memiliki satu lencana misi hitam zenit. Meskipun Lin Ming mampu membelinya, dia tidak menginginkan misi ini sama sekali, karena rune dewa yang dihargai untuk itu belum lengkap. Hanya dengan menemukan set lengkap rune dewa dia bisa lolos ke uji coba terakhir. Meskipun rune dewa tingkat hitam zenit yang terpisah sangat berharga, Lin Ming tidak ingin membuang waktu jika mereka tidak bisa membantunya memasuki persidangan. Di mana tangganya? Lin Ming bertanya pada Soul White. Di tengah aula di belakang pilar tengah, kamu bisa pergi ke lantai 2 dari sana. Soul White tenang sepanjang waktu ini. Dia telah merasakan kekuatan Lin Ming untuk dirinya sendiri sehingga dia tidak mengkhawatirkannya sama sekali. Lin Ming mengangguk dan berbalik ke arah sana. Namun saat ini, tangga menuju lantai 2 mulai bersinar.
Kemudian, suara seorang gadis muda menyebar ke seluruh benteng Dewa Hitam. Selamat, penantang uji coba Duguli. Anda telah berhasil mengalahkan semua lawan dalam permainan dan telah menyelesaikan pos pemeriksaan. Anda telah mendapatkan satu kesempatan untuk menggambar misi tingkat jiwa biru. Kata-kata ini menyebabkan seluruh aula menjadi kacau balau. Sial, gambar tingkat jiwa berwarna biru. Duguli ini terlalu beruntung. Tidak disangka dia benar-benar berhasil mendapatkan kualifikasi untuk menggambar. Jangan iri padanya. Ini karena dia kuat. Duguli lebih kuat dari kita pada awalnya, dan dengan sedikit keberuntungan dia berhasil mendapatkan kualifikasi. Semua orang berdiskusi dengan cepat. Seluruh transaksi di berbagai kios pun terhenti. Bahkan 3 hantu besi hitam yang menatap tajam ke arah Lin Ming pun terganggu. Hal ini membuat Lin Ming sedikit bingung. Apa yang dimaksud dengan peluang undian level jiwa biru? Apakah itu berharga? Ya, itu sangat berharga. Guru mungkin tidak mengetahuinya, tetapi bahkan di antara misi tingkat jiwa biru, ada beberapa misi tingkat jiwa biru yang akan memberikan rune dewa yang sangat langka yang puluhan atau ratusan ribu kali lebih berharga daripada rune dewa tingkat jiwa biru biasa. Selain itu, benteng Dewa Hitam tidak akan menjual misi tingkat jiwa biru yang langka ini. Mereka hanya dapat diperoleh melalui gambar. Bahkan orang kaya pun tidak bisa membelinya. Oh, ada yang seperti itu, Lin Ming berkata, sedikit tertarik. Dari apa yang saya dengar, dia memainkan beberapa permainan dan akhirnya menang untuk mendapatkan kualifikasi menggambar. Ya, game ini ada di lantai 2 benteng Dewa Hitam. Bab 1432, Roda Takdir. Benteng Dewa Hitam tingkat kedua. Lin Ming mengusap dagunya. Kalau begitu, bisakah aku juga berpartisipasi dalam uji coba ini? Tentu saja, Guru. Siapapun yang memasuki benteng Dewa Hitam mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut. Selama Anda melewati semua pos pemeriksaan, Anda akan mendapatkan satu peluang menggambar. Dalam pengundian ada 3 hal yang bisa didapatkan, namun yang memiliki peluang terbesar untuk diundi adalah lencana misi. Namun, lencana misi ini pasti akan menjadi lencana yang langka. Di dalam benteng Dewa Hitam, ada beberapa lencana misi yang tidak dapat dibeli dengan uang berapapun. Keberuntungan dan kekuatan merupakan faktor penting. Jika Anda memiliki kekuatan yang cukup atau Anda memiliki keberuntungan yang menantang langit, maka Anda bisa mendapatkan lencana misi langka ini dengan harga murah. Jenis lencana misi ini seringkali 100 kali lebih berharga daripada yang diperoleh dengan rune energi asal. Menarik. Ayo kita lihat. Lin Ming semakin merasa bahwa spekulasi Soul White sebelumnya benar. Jalan Asura ini tampak seperti area permainan raksasa yang diciptakan oleh dewa-dewa tertinggi. Aturan yang diatur oleh hukum Dao Surgawi sebenarnya mirip dengan aturan permainan. Mari kita lihat apa yang bisa diambil oleh orang Duguli ini. Ya, kuharap setidaknya itu adalah rune level jiwa biru yang langka. Meskipun ini bukan milik kami, tetap saja menyenangkan untuk ditonton. Mungkin Duguli tidak menginginkannya dan bersedia menjualnya kepada kita. Banyak orang mulai bergerak menuju lantai 2. Beberapa seniman bela diri kaya bahkan berpikir untuk membeli rune apapun. Di antara tingkat pertama dan kedua benteng Dewa Hitam tidak hanya terdapat tangga lebar tetapi juga beberapa susunan transmisi. Bahkan jika 1000 orang bergegas, itu masih luas. Tingkat kedua beberapa kali lebih luas dari tingkat pertama dengan lebar lebih dari 10 mil. Alasan terjadinya pemandangan seperti itu jelas karena ada dimensi kecil yang terletak di tingkat kedua. Meski begitu banyak orang yang berdiri di sini, tidak terlihat ramai sama sekali. Saat ini, di tengah tingkat kedua, ada platform raksasa. Seorang lelaki suci yang tinggi berdiri di atas platform ini, ekspresinya bersemangat dan bersemangat. Pria ini jelas adalah Duguli. Berdiri di samping Duguli ada 4 atau 5 penjaga. Semua penjaga ini mengenakan baju zirah putih dan ada gambar kepingan salju yang diukir di bagian dada mereka. Mereka tampak gagah dan heroik. Berdiri di depan para penjaga ini, Lin Ming bisa merasakan betapa kuatnya mereka. Para penjaga ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik puncak Dewa Ilahi. Pembangkit tenaga listrik puncak Dewa Ilahi akan memiliki status yang sangat tinggi di tanah suci biasa di alam ilahi dan bahkan dapat menjadi tetua dari istana cabang, tetapi mereka hanya dapat dianggap sebagai penjaga di sini. Ini bukan penjaga biasa, Soul White berkata dari samping Lin Ming. Ini adalah pengawal pribadi Tuan Kota. Karena mereka mengenakan baju besi berwarna putih keperakan dan dada mereka bergambar kepingan salju, pengawal pribadi ini disebut Korps Salju Perak. Ada total 108 penjaga di pasukan mereka dan masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri yang luar biasa. Mustahil bagi rata-rata orang berharap untuk bergabung dengan mereka. Penguasa kota-kota perselisihan. Lin Ming terkejut. Di Jalan Asura di mana pembantaian terjadi di mana-mana, siapapun yang bisa menjadi penguasa kota di kota sebesar itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Ya, itu adalah penguasa kota. Di kota perselisihan, ada 2 kelompok masyarakat yang tidak boleh terprovokasi. Yang pertama adalah Korps Salju Perak yang bertindak sebagai pengawal pribadi penguasa kota dan yang lainnya adalah Asura. Asura, ini adalah pertama kalinya Lin Ming mendengar istilah ini digunakan seperti ini di Jalan Asura. Sejak dia datang ke sini, terlalu banyak istilah baru yang dia pelajari. Ya, seniman bela diri yang dapat menyelesaikan tugas percobaan secara mandiri dan menyelesaikan set lengkap rune dewa akan mendapatkan gelar Asura.
Mereka yang mengumpulkan set lengkap rune perak memiliki kualifikasi untuk menjadi Asura Bintang 1. Mereka yang mengumpulkan set lengkap rune emas dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi Asura Bintang 2. Mereka yang mendapatkan set lengkap rune jiwa biru memiliki kualifikasi untuk menjadi Asura Bintang 3. Secara umum, Asura Bintang 3 sudah sangat menakutkan. Biasanya sulit untuk melihatnya. Di atas itu, Asura Bintang 4 adalah keberadaan yang lebih misterius. Tidak mungkin menilai tipe karakter seperti itu dengan akal sehat apapun. Untuk menjadi Asura, rune dewa yang diperoleh harus berasal dari menyelesaikan tugas tertentu. Mencuri rune dan membeli rune tidak akan menjadi faktor dalam judul ini. Berjudul Asura semuanya menerima persetujuan dari Dao Surgawi Jalan Asura. Bahkan Asura Bintang 1 pun bisa memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa. Selain itu, mereka yang bisa menjadi Asura berjudul semuanya adalah orang-orang jenius yang luar biasa. Mereka seringkali dapat melompati batas yang luas untuk bertarung. Bahkan para Holy Lord biasa pun tidak akan dengan santai berpikir untuk memprovokasi Asura Bintang 1 di alam dewa ilahi, apalagi Asura Bintang 2. Inilah sebabnya Asura adalah kelompok orang kedua yang tidak dapat terprovokasi di kota perselisihan. Dan Duguli yang berada di atas panggung saat ini adalah Asura Bintang 1. Dia sangat terkenal di kota perselisihan. Ketiga hantu besi hitam itu terlihat suka memerintah dan brutal, namun mereka malah merendahkan diri di depan Duguli. Ini adalah penindasan yang disebabkan oleh kekuatan. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. Tingkat budidaya Duguli sedikit lebih rendah dibandingkan ketiga hantu besi hitam, namun dalam hal kekuatan tempur secara keseluruhan, bakat Duguli memungkinkannya dengan mudah mengalahkan ketiga hantu besi hitam tersebut bersama-sama. Bukan hanya itu, karena Duguli menyandang gelar Asura Bintang 1, dia mendapat dukungan dari Dao Surgawi Jalan Asura. Jika dia melawan triad hantu besi hitam, dia akan langsung berguling ke arah mereka. Dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, tak heran tidak ada yang berani memprovokasi orang-orang ini. Kali ini, Duguli akhirnya mulai menggambar. Inilah alasan banyak orang bergegas ke tingkat kedua. Penjaga korps salju perak mulai memasukkan piringan logam raksasa. Cakram logam ini sangat berat. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat. Permukaan piringan logam bahkan memiliki noda dan memancarkan suasana yang sangat kuno. Dis ini, alis Lin Ming terangkat. Dia bisa merasakan bahwa piringan yang kikuk dan biasa ini sebenarnya mengandung misteri yang tak terbatas. Bahkan jauh melampaui gerbang Primordius. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Selain itu, karena Silver Snow Course secara pribadi memindahkannya, itu jelas tidak biasa. Tuan, apakah Anda memperhatikan? Kata Soul White, dis ini sama sekali tidak biasa. Ini disebut roda takdir dan akan mengungkapkan betapa beruntungnya takdir Anda. Itu adalah sesuatu yang telah diwariskan dari zaman paling kuno di Jalan Asura dan mewakili kehendak Dao Surgawi. Ia tidak dapat dihancurkan, dan bahkan jika Anda dengan sengaja melemparkannya bermil-mil jauhnya ke laut, ia akan tetap kembali ke dunia di bawah aturan mistis yang mengatur negeri ini. Jika Anda mencoba menyerang atau menghancurkannya maka Anda akan dikutuk dan dihukum oleh surga. Konsekuensi dari tindakan tersebut sangat serius dan bahkan nasib Anda sendiri akan hancur. Inilah sebabnya mengapa tidak ada seorang pun yang berani melawan roda takdir. Alasan mengapa roda takdir ini ditempatkan di kota perselisihan adalah untuk bertindak sebagai harta karun besar yang menstabilkan nasib kota ini. Pada akhirnya, jumlah kota yang diperbolehkan ada di Jalan Asura terbatas. Tanpa harta karun seperti ini untuk menstabilkan kota, sebuah kota tidak akan mendapatkan persetujuan dari Dao Surgawi Jalan Asura dan akan dengan mudah dihancurkan. Saya mengerti. Lin Ming mengangguk. Dia juga menebak hal serupa. Cakram logam ini kemungkinan besar adalah alat ajaib yang diciptakan secara pribadi oleh dewa-dewa misterius yang mendirikan dunia ini. Tentu saja, ketika dewa ilahi itu memalsukan benda ini, kemungkinan besar mereka melakukannya secara massal. Meskipun benda ini tidak berarti apa-apa di mata makhluk misterius itu, bagi para seniman bela diri di Jalan Asura, benda ini adalah perwakilan dari Dao Surgawi. Di peron, Duguli menarik napas dalam-dalam dan berjalan di depan roda takdir. Peluang menggambar yang didapatnya adalah memutar roda takdir. Setelah memutar roda takdir, segala macam hasil berbeda bisa didapat. Kemungkinan yang paling mungkin adalah mendapatkan lencana misi Dewa Rune. Semua jenis lencana misi ini memiliki misi yang sangat langka. Kemungkinan kedua adalah mendapatkan rune dewa secara langsung. Jika seseorang bisa langsung mendapatkan rune dewa, maka keuntungannya sungguh luar biasa. Selain dua kemungkinan pertama, ada kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga ini sangat kecil. Hanya orang-orang yang memiliki takdir besar di tubuh mereka dan pasti akan mewarisi nasib dunia yang dapat membuat gambar seperti itu. Tapi mengenai apa yang akan ditarik, tidak ada yang tahu. Tapi tidak diragukan lagi, kemungkinan ketiga ini adalah yang paling berharga. Nilainya tidak dapat dihitung sama sekali. Roda takdir ini adalah sesuatu yang akan menentukan nasib seseorang sampai batas tertentu. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa siapapun tidak akan gugup saat memutarnya. Meskipun Duguli tahu bahwa sangat kecil kemungkinannya dia akan mengeluarkan kemungkinan ketiga itu, saat dia melangkah di depan roda takdir, fantasi aneh semacam itu masih muncul di benaknya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Duguli mengeluarkan token penilaian yang didapatnya dari melewati permainan dan kemudian menghancurkannya di tangannya. Rune itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir ke roda takdir.
Kemudian, roda takdir mulai bersinar dengan cahaya cemerlang saat banyak rune berkilauan di atasnya. Tanpa ragu, semua rune ini berwarna biru, itu adalah rune dewa tingkat jiwa biru. Namun, di antara rune dewa ini, ada yang sudah jadi dan ada pula yang berupa lencana. Selain itu, di beberapa tempat pada disk, ada area tanpa rune sama sekali. Hanya ada satu karakter kuno yang bertuliskan, takdir. Jika seseorang dapat mengambil pilihan ini maka dia akan mendapatkan kemungkinan hadiah ketiga yang misterius. Bab 1433, Permainan Pemburu. Di platform di tengah level, Duguli mengulurkan tangannya, menuangkan keseluruhan esensi astralnya ke dalam roda takdir. Tanda di atas roda takdir mulai memancarkan kilau terang, berubah secara tak terduga. Mata semua orang tertuju pada roda takdir. Rune menyala satu per satu. Saat Duguli melihat lampu yang berkedip ini, pikirannya menegang. Saat rune mulai meredup, rune terakhir yang bersinar adalah yang digambar Duguli. Meski gambar ini hanya terjadi beberapa saat, bagi Duguli, setiap detik terasa seperti 1 tahun. Akhirnya, rune terakhir yang menyala terletak di atas lencana perisai. Di akhir pengundian, perisai ini adalah kemungkinan hadiah pertama, lencana misi langka. Ini adalah kemungkinan terburuk dari 3 kemungkinan tetapi juga yang paling mungkin terjadi. Kebanyakan orang mendapatkan hasil ini. Bibir Duguli bergerak-gerak, sedikit penyesalan di hatinya. Setelah sampai sejauh ini dia tidak bisa tidak berfantasi bahwa dia akan menarik kemungkinan ketiga dan naik ke surga dalam satu lompatan. Namun, fantasi itu hancur. Selamat, Tuan Duguli. Benar, Tuan Duguli benar-benar memiliki takdir yang indah padanya. Lencana jiwa biru yang langka memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Semua orang mulai memberi selamat kepada Duguli. Statusnya awalnya tinggi, dan sekarang dia bisa naik lebih tinggi lagi. Tuan Duguli, apakah Anda berniat mentransfer lencana ini? Seseorang bertanya. Namun, Duguli langsung menolak gagasan tersebut. Saya pasti tidak akan mentransfer lencana jiwa biru ini. Kata Duguli, tidak memberikan ruang untuk berdebat. Meskipun saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan misi lencana jiwa biru ini, dia dapat menyimpan lencana ini untuk sementara di benteng Dewa Hitam sampai dia membuat terobosan sebelum kembali lagi di kemudian hari untuk menyelesaikannya. Jika dia menjualnya kepada orang lain maka itu akan sangat sia-sia. Lagi pula, lencana langka jenis ini tidak bisa dibeli dengan uang. Duguli memandang orang yang berbicara dan berkata, jika Anda menginginkannya, Anda dapat berpartisipasi sendiri dalam uji coba. Uji coba peleburan benteng Dewa Hitam dibuka sepanjang tahun namun tidak banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya. Ini karena mereka yang tidak memiliki gelar Asura akan merasa hampir mustahil mendapatkan keuntungan apapun dalam uji coba tersebut. Bahkan bagi mereka yang bergelar Asura, ingin menyelesaikan pos pemeriksaan akan membutuhkan kekuatan dan keberuntungan yang besar. Selain itu, setiap kali seseorang berpartisipasi dalam uji coba ini, ada biaya masuk sebesar 100.000 rune energi asal. Bagi banyak seniman bela diri, jumlah uang ini membuat mereka merasa sangat gugup. Namun hari ini, karena banyak orang yang dibangunkan oleh Duguli, mereka mulai berdiri berbondong-bondong. Haha, kalau begitu, aku akan berpartisipasi sekali. Saya juga ingin mencobanya. Aku belum pernah berpartisipasi dalam uji coba benteng Dewa Hitam sebelumnya. Meski biaya masuknya agak mahal, saya tetap ingin merasakannya sekali. Saya juga. Dalam waktu singkat, 7 atau 8 orang telah mendaftar. 7 atau 8 orang ini adalah individu yang luar biasa di antara level mereka. Banyak dari mereka yang tinggal selangkah lagi untuk menjadi Asura. Selama mereka memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi, mereka akan dapat menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Asura. Setelah melihat adegan ini, 3 hantu besi hitam yang berkonflik dengan Lin Ming juga antusias. Mereka semua tampak bersemangat untuk mencobanya. Kakak, ayo pergi dan coba juga. 300.000 rune energi asal bukanlah jumlah yang kecil, tapi jika kita bisa melewati uji coba ini, keuntungan kita akan sangat besar. Namun, peluang kita untuk lolos dari uji coba ini sangat kecil. Saat ini, ada banyak orang yang berpartisipasi dan sebelum uji coba benar-benar dimulai, kami harus berjuang melawan para penantang uji coba ini, sehingga membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi kami. Bagaimanapun juga, tidak ada satupun dari penantang ini yang lebih lemah dari kita. Jika kita kalah, kita akan kehilangan 300.000 rune energi asal. Itu akan membutuhkan banyak kerja dan waktu bagi kami untuk mendapatkan kembali. Pemimpin ketiga hantu besi hitam ragu-ragu. Sebenarnya, dia memahami bahwa meskipun mereka bertiga bekerja sama dalam uji coba, peluang keberhasilan mereka hampir nol. Namun, setelah beberapa orang lain mendengar kata-kata ini, mereka terdiam. Apa yang disebut banyak kerja dan waktu, sebenarnya adalah memeras, merampok, mempersenjatai, dan membunuh orang lain. Saat ketiga hantu besi hitam itu bimbang, tidak terlalu jauh, seorang pemuda mengangkat tangannya dan berkata, saya juga ingin berpartisipasi. Ketiga hantu besi hitam terkejut. Anak ini, bukankah dia orang yang membeli lencana misi jiwa biru? Binatang kecil ini terlalu gaduh, untuk berpikir bahwa dia berani memarahi kita, teriak hantu besi hitam di depan banyak orang. Selama bertahun-tahun, orang-orang bodoh sombong yang berani memprovokasi kita semuanya telah mati. Bos dari 3 hantu besi hitam mencibir. Dia ingin menunggu sampai mereka pergi untuk berurusan dengan Lin Ming, tapi dia tidak pernah membayangkan Lin Ming akan melompat ke sarang harimau.
Hehe, dia juga mau ikut sidang. Sangat menarik. Dia tidak mengetahui aturan di area ini namun dia berani berpartisipasi dalam uji coba peleburan benteng Dewa Hitam. Di dunia ini bagaimana bisa ada seseorang yang menyerang orang yang lebih kuat dari dirinya? Bahkan Asura Bintang 1 pun bisa gagal dalam uji coba semacam ini. Selain itu, Lin Ming tidak memiliki terlalu banyak tanda pada dirinya saat ini. Baginya, membuang 100.000 rune energi asal untuk berpartisipasi dalam uji coba benteng Dewa Hitam adalah hal yang terlalu mencolok. Banyak orang memandang Lin Ming, termasuk bahkan penjual raksasa yang menjual lencana misi jiwa biru kepada Lin Ming. Di matanya, Lin Ming tampak seperti bunga kecil cantik yang membuang-buang uang dimanapun dan dimanapun. Hehe, kalau dia ikut maka uji coba ini mungkin akan menyenangkan. Kita harus memastikan untuk menjaganya. Haha, saudara ketiga benar. Kakak, kita juga perlu berpartisipasi. Bos dari 3 hantu besi hitam awalnya tidak yakin, tapi sekarang dia diprovokasi oleh Lin Ming. Dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, kami akan mendaftar juga. 3 hantu besi hitam juga masuk. Setelah bocah manusia itu memutuskan untuk berpartisipasi, ketiga hantu besi hitam juga memutuskan untuk bergabung. Ini jelas karena dia, sepertinya mereka ingin macam-macam dengannya di persidangan. Itu benar, uji coba benteng Dewa Hitam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seniman bela diri biasa manapun. Masa muda manusia itu terlalu muda dan naif, dan sekarang dia juga harus berurusan dengan triad hantu besi hitam. Semua orang mulai berdiskusi satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa gambar Duguli akan menyebabkan begitu banyak penantang uji coba yang putus asa kehilangan akal sehatnya dan mendaftar. Ini hanya akan membuat uji coba menjadi lebih intens dan sulit untuk diselesaikan. Sayang sekali, mereka seharusnya memberiku rune energi asal itu daripada membuangnya begitu saja di sini. Beberapa seniman bela diri menghela nafas. Pikiran Lin Ming bergerak saat mendengar semua ini. Soul White, kemana perginya rune energi asal yang digunakan untuk membeli lencana misi dan membayar biaya masuk percobaan? Apakah mereka diambil oleh penguasa kota-kota perselisihan? Soul White menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Jika itu yang terjadi maka penguasa kota akan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Semua rune energi asal sepenuhnya didaur ulang oleh Dao Surgawi Jalan Asura. Sepertinya rune energi asal ini digunakan untuk mendukung revolusi kekuatan Dao Surgawi yang berkelanjutan di sini. Beberapa orang bahkan curiga bahwa seluruh Jalan Asura adalah formasi susunan yang sangat besar dan para penantang uji coba ditempatkan dalam formasi susunan ini dan harus mengikuti aturannya. Ini adalah, Lin Ming tertegun. Meskipun perspektif semacam ini mengejutkan, semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal kedengarannya. Tuan, ketiga hantu besi hitam secara khusus menargetkan Anda. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun padamu di benteng Dewa Hitam, ujiannya berbeda. Guru harus ekstra hati-hati. Aku mengerti. Lin Ming terkekeh. Apakah tidak ada orang lain yang mendaftar? Lalu, semua seniman bela diri yang terdaftar, silakan naik ke platform. Seorang seniman bela diri lapis baja perak berkata dari atas peron. Dia adalah bagian dari korps salju perak. Pada akhirnya, total ada 15 pencak silat yang mendaftar. Lin Ming diam-diam melangkah ke peron. Di sampingnya ada 3 hantu besi hitam. Hanya bisa dikatakan bahwa musuh sering kali berpapasan. Hehe, anak kecil dari umat manusia, kami kakek akan menjagamu dengan baik. Kamu harus mencoba melakukan sedikit perjuangan. Jangan cepat menyerah, hahaha. Di peron, ketiga hantu besi hitam tersenyum sinis. Dan pada saat ini, seniman bela diri korps salju perak melangkah ke depan para seniman bela diri. Dia berkata tanpa ekspresi apapun, sekarang saya akan mengumumkan peraturannya. Ada beberapa di antara Anda yang sudah mengetahuinya, namun saya akan tetap mengulanginya. Uji coba yang akan kamu ikuti sebenarnya adalah sebuah permainan. Permainan ini disebut permainan pemburu. Setelah 20 napas waktu, Anda semua akan dipindahkan ke alam dimensi terpisah. Di sana, kalian semua adalah pemburu dan kalian semua adalah mangsa. Tujuan Anda adalah memburu mangsa sebanyak mungkin dan mendapatkan piala dari tubuh mereka. Ini adalah pialanya. Saat penjaga salju perak berbicara, dia melemparkan beberapa benda hitam ke arah para peserta. Lin Ming mengambil piala di tangannya dan melihatnya. Itu sebenarnya adalah tengkorak hitam. Tengkorak hitam ini sangat berat dan memancarkan perasaan yang sangat dahsyat. Penjaga salju perak terus berkata, ini adalah lencana tengkorak. Penantang uji coba yang mengikuti permainan ini dapat saling berburu dan mencuri lencana tengkorak satu sama lain. Selain itu, di dalam alam dimensi ini terdapat banyak mangsa yang datang dalam berbagai bentuk dan kemampuan berbeda. Jika Anda membunuh mereka, Anda juga bisa mendapatkan lencana tengkorak. Tentu saja, mangsa ini mungkin adalah pemburu yang malah memburumu. Kekuatan mereka ditentukan oleh yang terkuat di antara kalian. Setelah penantang uji coba kehilangan semua lencana tengkoraknya atau mereka terluka parah dan tidak dapat bertarung, mereka akan dianggap tersingkir dari permainan dan langsung dikirim keluar dari dunia dimensional. Dalam dunia dimensional kamu bisa bertarung dengan bebas. Namun, Anda tidak boleh membunuh orang lain. Untuk setiap orang yang kamu bunuh, itu akan mengurangi 2 lencana tengkorak dari hitunganmu. Pertimbangkan tindakan Anda sebelum mengambilnya. Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan aturannya. Saat permainan berakhir,
hasil Anda akan dinilai berdasarkan jumlah lencana yang telah Anda kumpulkan. Jika Anda melampaui 50 lencana tengkorak maka Anda akan memiliki kesempatan untuk menggambar lencana misi tingkat jiwa biru. Jika Anda melampaui 100 lencana, maka Anda akan mendapatkan peluang undian level jiwa biru serta peluang undian hitam puncak. Penjaga salju perak dan peserta lainnya tidak bereaksi terhadap hal ini, tapi Lin Ming terkejut. Kamu juga bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan gambar Zenith Black. Ya Tuan, jika Anda menyelesaikan uji coba peleburan benteng Dewa Hitam dengan sempurna maka Anda akan mendapatkan peluang undian hitam puncak. Tapi, saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mencapai hal ini selama bertahun-tahun. Bab 1434, Pemburu dan yang diburu. Sua, setelah penjaga salju perak mengumumkan peraturannya, sebuah pintu perak terang muncul jauh di atas platform. Ini adalah portal menuju dunia dimensional. Mulai, haha, kita akan segera mendapatkan hasilnya. Permainan ini berlangsung paling lama 14-16 jam, tapi kenyataannya beberapa hari akan berlalu di dalam. Ini bukan pertama kalinya para seniman bela diri yang hadir menyaksikan Game Hunter. Waktu mengalir secara berbeda dalam dunia dimensional. Bagi seniman bela diri yang berumur panjang, 14-16 jam hanyalah periode meditasi yang singkat. Penjaga salju perak baru saja mengatakan bahwa kesulitan game pemburu didasarkan pada penantang uji coba terkuat yang bergabung. Jika demikian, bukankah orang lain yang tingkat pengolahannya lebih rendah akan menderita kerugian besar? Bocah manusia itu memiliki tingkat kultivasi terendah di antara semua orang yang masuk, dia hanya berada di alam transformasi ilahi. Adapun seniman bela diri lainnya di Game Hunter, mereka semua berada di alam dewa ilahi tengah atau lebih tinggi. Bahkan ada para master puncak Lord Divine dan mereka yang telah menyentuh ambang batas alam Holy Lord. Itu benar. Inilah sebabnya mengapa Game Hunter biasanya memiliki peserta yang memiliki budidaya serupa. Mereka yang budidayanya lebih lemah akan menderita kerugian. Saat semua orang berbicara, banyak orang yang hadir memandang ke arah Lin Ming. Game Hunter ini awalnya sangat sulit. Bahkan jika seorang jenius puncak akan masuk, mereka tetap harus berhati-hati. Jika tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi, maka hampir mustahil untuk menyelesaikannya. Tuan, kultivasi Anda akan membuat Anda menderita kerugian dalam permainan, kata Soul White. Tidak masalah. Lin Ming melambaikan tangannya. Bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa pada awalnya, mangsa di dunia game sangat lemah, tapi perlahan akan menguat. Dan tingkat pertumbuhan mereka lebih kuat ditentukan oleh budidaya para penantang uji coba di dalamnya. Ya, kalau begitu aku tidak perlu khawatir. Soul White, apakah Anda tahu seniman bela diri yang berpartisipasi? Lin Ming bertanya sambil bergerak menuju portal transmisi. Dari semua peserta, hanya ada satu Asura dan dia adalah bintang 1. Kecil kemungkinannya dia akan lulus ujian ini, dan bagi yang lain, peluang mereka bahkan lebih rendah. Untuk lulus uji coba ini dan mendapatkan kesempatan untuk menggambar lencana misi jiwa biru, seseorang biasanya harus menjadi Asura bintang 2. Terkadang, bahkan Asura bintang 2 pun dikalahkan. Sedangkan untuk Asura bintang 1, hanya Asura luar biasa seperti Lord Duguli yang bisa sukses dengan banyak keberuntungan. Jadi begitu, saat Lin Ming mengucapkan kata-kata terakhir ini, dia melangkah ke dunia dimensi. Cahaya berputar di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, dia telah sampai di ruang yang sama sekali berbeda. Semua penantang uji coba lainnya melangkah melalui portal dan dikirim ke berbagai tempat di dunia dimensional. Cakrawala pada awalnya kabur, tetapi semuanya mulai menjadi jelas secara bertahap. Di depan Lin Ming ada padang rumput yang luas dan hampir tak berujung. Dan tersebar di padang rumput ini segala jenis batu hitam serta tulang binatang. Dunia yang sangat besar, Lin Ming menyimpulkan sambil menyapu akal sehatnya ke sekelilingnya. Dia mengingat instruksi penjaga salju perak. Dia perlu mengumpulkan total 50 lencana tengkorak agar dianggap telah melewati pos pemeriksaan tingkat jiwa biru. Setiap penantang uji coba hanya memiliki satu lencana tengkorak. Semua penantang uji coba bersama-sama hanya memiliki selusin lencana tengkorak. Untuk mengumpulkan lebih banyak, mereka harus diperoleh dari mangsa di sini. Namun, binatang buas ini tidak mudah untuk dihadapi. Menurut penjaga salju perak, seberapa kuat mangsanya ditentukan oleh penantang percobaan dengan budidaya tertinggi. Meskipun Lin Ming yakin dengan kekuatannya sendiri, persidangan di depannya sengaja ditujukan untuk para jenius. Jika kesulitan persidangan tiba-tiba naik ke ranah dewa ilahi, ini akan merugikan Lin Ming. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan 50 lencana, lebih dari itu mustahil. Lin Ming tidak puas dengan hasil ini. Jadi, Lin Ming membuat keputusan. Yaitu, sebelum dia membunuh mangsa apapun di dunia game ini, untuk menghilangkan setiap penantang percobaan yang berpartisipasi. Jika demikian, maka kesulitan game pemburu ini akan diturunkan ke tingkat budidaya transformasi ilahi. Jika semua orang tahu bahwa Lin Ming telah membuat keputusan seperti itu sebelum Game Hunter dimulai, mereka semua akan mengira dia gila. Saat Lin Ming berpikir seperti ini dia terbang ke langit. Padang rumput ini sangat luas dan rerumputannya juga sangat dalam. Di beberapa tempat setinggi pinggangnya dan di beberapa tempat melebihi kepalanya. Jika seorang seniman bela diri bersembunyi di padang rumput ini dan juga sangat jauh serta menahan auranya, maka menemukannya akan sulit. Meskipun Lin Ming akhirnya bisa menemukan mereka dengan akal ilahi yang kuat, dia harus menghabiskan banyak waktu dan usaha. Jadi,
Lin Ming memilih metode yang lebih mudah dan langsung, terbang melintasi langit. Titik 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 titik. Pada saat ini, puluhan mil jauhnya dari Lin Ming di tanah terbuka, 3 seniman bela diri ras suci berkumpul. Ketiganya adalah triad hantu besi hitam. Inilah dunia Game Hunter. Saya sudah mendengarnya berkali-kali sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya sendiri. Biaya masuk untuk Game Hunter terlalu tinggi. Karena triad hantu besi hitam tahu bahwa hampir mustahil bagi mereka untuk menyelesaikannya, mereka tidak pernah mencobanya. Meski kali ini kita tidak berhasil, setidaknya kita menjelajahi area ini. Di masa depan kita pasti akan menjadi Asura dan cepat atau lambat kita harus melewati pos pemeriksaan ini. 300.000 rune tidak bisa dianggap sia-sia. Hehe, tentu saja tidak sia-sia. Karena kita sudah di sini, mari kita mulai berburu. Kakak, apakah menurutmu kita harus mencari anak laki-laki itu sekarang, atau haruskah kita menunggu 1 atau 2 hari dan meminta anak itu mengumpulkan beberapa lencana tengkorak untuk kita sebelum kita mencarinya lagi? Kakak ketiga dari hantu besi hitam menjilat bibirnya, nadanya sedikit tidak sabar. Tentu saja kami mencarinya sekarang. Bocah itu belum tentu bisa bertahan lama. Mangsa di sini sangat kuat dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. 1 atau 2 hari dari sekarang, anak itu mungkin akan tersingkir. Jika demikian, itu terlalu berbelas kasihan baginya. Bahkan jika dia tidak tersingkir, dia seharusnya hanya bisa mendapatkan beberapa lencana tengkorak. Ide bagus, menurutku kita juga harus mencarinya secepat mungkin. Saya tidak sabar. Sayangnya, kita tidak bisa membunuhnya di sini, tapi melumpuhkannya bukanlah masalah. Di alam dimensi ini, penjaga salju perak hanya melarang membunuh orang lain, dia tidak langsung melarangnya. Jika seseorang membunuh orang lain, 2 lencana tengkoraknya akan dikurangi. Tidak ada gunanya membunuhnya. 2 lencana tengkorak jauh lebih berharga dari nyawanya. Tapi, masalahnya di sini adalah di mana kita bisa menemukannya. Jika anak laki-laki itu memutuskan mencari tempat untuk bersembunyi dan juga menahan auranya, maka tidak akan mudah untuk menemukannya. Itu benar-benar sebuah masalah. Ini adalah sesuatu yang juga membuat bos triad hantu besi hitam merasa terganggu. Tak satu pun dari mereka tahu bagaimana mereka harus mulai mencari Lin Ming. Tapi kemudian, saudara ketiga hantu besi hitam tiba-tiba terkejut ketika dia berteriak, "Kakak, lihat ke sana." Saudara ketiga menunjuk ke suatu arah. Di kejauhan cakrawala, ada titik kecil yang terbang melawan matahari, hanya beberapa puluh mil jauhnya. Seniman bela diri memiliki penglihatan yang sangat bagus. Bahkan pada jarak sejauh itu mereka masih bisa melihat dengan jelas tempat di langit itu. Itu adalah penantang percobaan, manusia. Bos triad hantu besi hitam menuangkan esensi astral ke matanya. Dia langsung melihat fitur wajah orang tersebut. Ini sebenarnya Lin Ming. Anak laki-laki itu ingin mati. Apakah itu benar-benar dia? Kenapa dia bisa terbang begitu tinggi? Apakah dia sengaja membeberkan posisinya? Apa yang salah dengan dunia ini? Ada seseorang yang tidak takut mati dan malah ingin terbang untuk mempercepat akhir hidupnya. Anak laki-laki ini idiot bodoh. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, karena dia sangat ingin mati maka ayo bantu dia. Ayo pergi. Triad hantu besi hitam tidak terbang ke angkasa. Sebaliknya, mereka tetap dekat dengan tanah, dengan cepat bergegas menuju Lin Ming. Saat ini, karena banyak seniman bela diri dalam uji coba ini yang menyembunyikan keberadaan mereka, siapapun yang terbang ke langit akan terlihat menonjol seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Bab 1435, Banyak Serigala, Mea Kecil. Mereka di sini, 1, 2, 3, 4 gelombang manusia. Sepertinya saya sangat diterima di sini. Lin Ming berkata dengan nada mengejek. Dari semua penantang uji coba, Lin Ming memiliki budidaya terendah. Di mata orang lain, dia seperti sepotong daging yang bisa disembelih sesuka hati. Dari 4 gelombang orang berbeda yang datang, 2 orang sendirian dan 2 orang berkelompok. Salah satu kelompoknya adalah triad hantu besi hitam dan kelompok lainnya adalah pasangan. Ketika mereka melewati portal mereka berpegangan tangan dan pergi bersama. Seperti ini, mereka tidak akan terpisah dalam jalur transmisi ruang angkasa. Astaga, pasangan itu adalah orang pertama yang tiba. Seorang pemuda monster mengikuti di belakang mereka. Pemuda monster ini memiliki kulit pucat dan telinga lancip. Meskipun dia bisa disebut muda, dia sebenarnya berusia sekitar 100 tahun. Nama panggilannya adalah Menawan. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan penampilannya yang cantik namun tampan, dia diterima dengan baik oleh banyak wanita di kota perselisihan. Hehe, apakah kamu ingin makan semuanya sendiri? Pemuda monster itu menyeringai. Terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging. Hanya 1 lencana tengkorak dan masih banyak lagi orang yang mengejar di sini. Siapa yang bisa mendapatkan lencana tengkorak ini semuanya bergantung pada kemampuanmu. Pasangan suami istri di depan pemuda monster itu mengeluarkan senjata mereka, seolah ingin bersaing memperebutkan lencana tengkorak Lin Ming. Bagi mereka, lencana Lin Ming sudah menjadi sepotong lemak yang ditempatkan di dalam panci. Satu-satunya pertanyaan saat ini adalah siapa yang mampu memakannya. Sua. Tepat setelah itu, 2 gelombang orang datang. Triad hantu besi hitam ada di antara mereka. Untuk sementara waktu, selain Lin Ming, ada total 7 orang di sini. Dikatakan bahwa ketika musuh bertemu, mata akan menjadi merah.
Ketika saudara ketiga hantu besi hitam melihat Lin Ming, dia menyeringai jahat sambil mengepalkan tinjunya lagi dan lagi. Berat, jalan surga ada di sana tetapi kamu memilih untuk tidak mengambilnya, dan sebaliknya kamu lebih memilih menerobos gerbang neraka. Meskipun kami tidak akan membunuhmu hari ini karena peraturan, kami tetap akan menghajarmu hingga menjadi cacat. Setelah kami pergi, kami akan membereskan Anda lagi. Kami akan menghancurkan tulang dan meridian Anda sampai Anda merangkak seperti anjing mati di jalanan. Hahaha. Sekelompok serigala mengelilingi sepotong daging. Hanya ada satu lencana tengkorak dan begitu banyak dari kita di sini. Tidak mungkin kita membaginya. Apa menurutmu kita harus bertarung satu sama lain demi satu lencana tengkorak? Pemuda monster itu melirik ke arah triad hantu besi hitam dan juga menatap Lin Ming, suaranya tenang. Jika dia berani beroperasi sendiri di kota perselisihan, dia pasti memiliki landasan yang kuat. Jika mereka benar-benar bertarung di sini, dia tidak akan lebih lemah dari tiga pihak lainnya. Hehe, semuanya, berikan dia kepada kami saudara. Bos triad hantu besi hitam angkat bicara. Kami, saudara-saudara, sudah mempunyai dendam terhadap bocah ini dan kami kebetulan ingin menyelesaikannya di sini hari ini. Adapun lencana tengkorak itu, tidak terlalu penting bagi kami. Sejujurnya, dari semua orang di sini, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar memiliki peluang untuk melewati pos pemeriksaan permainan. Menurut pendapat saya, bukankah sebagian besar dari Anda di sini untuk mendapatkan pengalaman guna mempersiapkan diri Anda di kesempatan berikutnya? Haha, semua itu tidak penting bagiku. Aku sudah lama memiliki kekuatan untuk menjadi Asura Bintang 1 tapi aku tidak punya waktu untuk itu. Saya benar-benar berpikir saya harus tinggal di sini untuk mengumpulkan 50 lencana tengkorak dan menyelesaikan uji coba ini. Pemuda monster itu dengan percaya diri berkata, suaranya yang arogan terdengar jauh dan luas. Alis bos triad hantu besi hitam terangkat. Monster ini terlalu merajalela. Menurut dia, pahlawan hebat macam apa dia itu? Meskipun bos menganggap ini tidak tertahankan, dia tidak membantah kata-kata itu. Sebaliknya, Bos Black Iron Triad berkata, baiklah, kamu bisa memberikan apapun yang kamu mau. Kami akan membiarkan Anda memiliki lencana tengkorak, kami tidak menginginkannya. Haha, ide yang bagus sekali, itu kesepakatan. Pemuda monster itu tersenyum lebar. Tentu saja, jika dia menginginkan lencana tengkorak itu dia juga harus mendapatkan persetujuan dari dua pihak lainnya. Namun, pemuda monster itu berhenti sejenak. Dia tiba-tiba menoleh ke Lin Ming, tatapan tertarik di matanya. Sebelum sesuatu terjadi, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Saya penasaran, kenapa kamu terbang melintasi langit? Dalam game Hunter ini, tidak peduli bagaimana aku melihatnya, hanya anak yang mengalami keterbelakangan mental yang akan melakukan hal seperti itu. Bahkan orang bodoh pun tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan jika terbang melintasi langit. Meski begitu, kamu sepertinya melakukannya dengan sengaja. Apakah itu untuk menarik kami kepada Anda? Anda telah berhasil, tapi, apa motif Anda? Hehe. Itu sederhana. Dia mungkin mengerti bahwa mustahil baginya untuk melewati pos pemeriksaan, oleh karena itu dia sengaja menarik sekelompok orang kepadanya sehingga mereka entah bagaimana akan terlibat dalam perkelahian kelompok. Kemudian, dia bisa memanfaatkan kekacauan itu. Gagasanmu ini terlalu bodoh. Salah satu hantu besi hitam mengejek dengan sinis. Lin Ming terkekeh, dan tawanya sangat tenang. Tidak ada alasan lain aku melakukannya selain menarik kalian semua ke sini. Saya terbang melintasi langit dan mengekspos diri saya dengan sengaja untuk menyelamatkan diri saya dari banyak masalah. Menarik sekali. Pemuda monster itu menggosok dagunya, matanya yang lebar dan besar bersinar saat dia menatap Lin Ming seolah ingin melihat ke seluruh tubuhnya. Semakin banyak saya tahu, semakin sedikit saya mengerti. Ini adalah dunia game Hunter dan juga pertama kalinya kamu datang ke sini, jadi tidak mungkin kamu sudah memasang jebakan terlebih dahulu untuk menghadapi kami. Mungkinkah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menangani kami semua sendirian? Benar, Lin Ming menjentikkan jarinya. Kehadiranmu di sini meningkatkan kesulitan permainan secara signifikan. Saya akui dengan kalian semua di sini, saya kurang percaya diri untuk bisa melewati pos pemeriksaan, oleh karena itu saya mengambil keputusan untuk mengirim kalian semua keluar dan mengurangi kesulitannya. Apa? Saat Lin Ming berbicara, pemuda ras monster serta orang lain benar-benar tercengang. Apakah anak laki-laki ini gila? Dari mana dia mendapat ide gila untuk melenyapkan semuanya? Yah, sederhananya, Lin Ming mengeluarkan Phoenix Blood Spear. Di ujung tombak, kekuatan guntur dan api mulai menyatu. Kekuatanku, lebih besar dari gabungan semua kekuatanmu. Saat Lin Ming berbicara, sosoknya menghilang seperti hantu dan setan di malam hari. Ini buruk. Hati-hati. Perubahan mendadak ini membuat semua orang panik. Semuanya mulai segera mundur. Dan pada saat ini, saudara ketiga hantu besi hitam tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Niat membunuh yang kental diam-diam muncul dari belakangnya, mengunci seluruh tubuhnya. Secara refleks dia mengeluarkan pedang dari cincin spasialnya untuk menebas di belakangnya, namun, kecepatan Lin Ming terlalu cepat, tingkat yang melampaui kemampuannya untuk merespons. Saat saudara laki-laki ketiga menebas, dia merasakan perasaan sejuk di punggungnya dan rasa sakit yang menusuk saat tombak menusuk dadanya seperti ular berbisa, mencuat keluar. Darah berkilauan di ujung tombak, menyilaukan mata. Saudara ketiga The Black Iron Ghost Triad tertusuk oleh tombak Lin Ming.
Tubuh tangguh seorang seniman bela diri ras suci diiris seperti daging sapi mentah di bawah tombak darah Phoenix. Apa-apaan, hanya berjarak 200 kaki, pemuda monster itu dapat melihat dengan jelas semua yang terjadi. Baginya, kecepatan Lin Ming tidak jauh berbeda dengan teleportasi. Ini adalah hukum luar angkasa. Hanya seorang seniman bela diri manusia yang bisa menggunakan hukum secara ekstrim. Walaupun para biksu itu cepat, namun mereka tidak bisa lebih cepat dari hukum. Dan ada juga serangan tombak yang santai dan ringan. Tanpa keahlian bela diri yang hebat di baliknya dan hanya sedikit esensi sejati yang dicurahkan ke dalam serangan itu, tombak itu mampu menembus tubuh saudara ketiga hantu besi hitam. Kekuatan serangan ini membuat pemuda monster itu ketakutan. Meskipun saudara ketiga hantu besi hitam hanya memiliki kekuatan biasa, dia tetaplah seorang seniman bela diri ras suci dan seni bela dirinya berasal dari pengerasan tubuhnya. Tidak peduli betapa lemahnya dia, karena dia telah berkultivasi ke alam Saint Lord, daging dan tulangnya harusnya sekeras besi dewa. Selain itu, ada juga esensi astral yang melindungi tubuhnya, namun ia masih dengan mudah ditembus oleh tombak Lin Ming. Kekuatan ledakan macam apa yang ada di balik serangan itu? Pertama, Lin Ming tiba-tiba mengeluarkan Phoenix Blood Spear. Alasan serangannya begitu mudah menembus saudara ketiga hantu besi hitam adalah karena esensi sejatinya dan karena kekuatan fananya telah mencapai beberapa ratus juta jin setelah dia membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Dan, alasan lainnya adalah Lin Ming telah menuangkan semangat bertarungnya ke dalam tombak darah Phoenix. Bagi seniman bela diri ras suci yang lemah dalam aspek jiwa, semangat bertarung adalah keuntungan besar bagi manusia. Mati, Lin Ming dengan dingin berteriak. Dia membenturkan telapak tangannya ke dada saudara ketiga hantu besi hitam. Serangan telapak tangan sederhana ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri paling berbahaya di gudang senjata Lin Ming, telapak pemotong nadi. Setelah tidak menggunakan serangan ini selama bertahun-tahun, keterampilan bela diri ini kini menyerang saudara ketiga hantu besi hitam. Lin Ming tidak menahan diri sama sekali. Dengan suara retak ringan, esensi sejati dengan keras menabrak meridian dan tulang saudara ketiga hantu besi hitam, langsung memotongnya dan memotong vitalitas darahnya. Pembunuhan tidak dianjurkan dalam game ini karena hilangnya lencana tengkorak. Dengan demikian, Lin Ming memutuskan untuk mengikuti pilihan yang diambil oleh triad hantu besi hitam. Dia tidak akan membunuh mereka, tetapi dia akan melumpuhkan mereka sepenuhnya. Bagi seorang seniman bela diri, ini adalah nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian, terutama bagi triad hantu besi hitam yang telah melakukan segala macam tindakan jahat. Mereka bertiga telah menjadi musuh yang tak terhitung banyaknya di kota perselisihan. Jika mereka kehilangan budidaya maka nasib mereka bisa dibayangkan. Serangannya sangat kuat dan kejam. Pemuda monster itu bingung. Hanya dalam 2 gerakan, pemuda manusia ini telah benar-benar menyia-nyiakan seni bela diri saudara ketiga hantu besi hitam. Serangan yang bersih dan tanpa ampun semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang pemuda lemah dan berbunga-bunga yang dibesarkan dalam keselamatan sebuah keluarga besar. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang terus-menerus berjalan di ambang hidup dan mati, seseorang yang telah membunuh lawan yang tak terhitung jumlahnya. Keahliannya luar biasa dan kekuatan mengerikan serta niat membunuh yang tersembunyi di dalam tubuhnya hampir tak terbatas. Meskipun pemuda ini seringkali tampak seperti pria sederhana, begitu dia meletus, dia seperti binatang tirani yang haus darah, buas dan brutal. Berlari, pikiran ini langsung muncul di benak pemuda monster itu. Dia tidak lagi peduli mengapa Lin Ming begitu kuat pada budidaya rendah. Yang dia tahu hanyalah jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti saudara ketiga hantu besi hitam. Namun, begitu pemuda monster itu membuat keputusan ini, dia merasakan tubuhnya bergetar. Kekuatan tak terlihat telah menghantamnya seperti anak panah dan masuk ke dalam tubuhnya, menandai tulang dan meridiannya. Apa ini? Pemuda monster itu terkejut tetapi langsung bereaksi. Apakah ini rune dewa pelacak? Di jalan Asura, ada banyak rune dewa tambahan, melacak rune dewa adalah salah satunya. Begitu ditanam, masalah tersebut sangat sulit diselesaikan. Tapi sekarang, pemuda monster itu bisa merasakan bahwa apa yang ditanam Lin Ming di dalam tubuhnya bukanlah salah satu dari rune dewa ini tetapi tanda pelacakan yang diciptakan sendiri. Itu bukan rune, itu adalah tanda semangat bertarung, tapi efeknya sama. Pemuda monster itu langsung mengerti apa yang terjadi. Lin Ming telah menanam tanda pelacakan di tubuhnya untuk memburunya, ini adalah game hunter sejati. Sayangnya bagi mereka yang pernah mengikuti permainan ini, mereka bukanlah pemburu, melainkan mangsa. Sebagai seniman bela diri ras monster, meskipun bakatnya dalam roh pertempuran tidak bisa dibandingkan dengan manusia, dia masih jauh lebih unggul dari seorang suci. Dia segera bereaksi, ingin menghapus tanda semangat pertempuran ini. Namun, saat indranya menyentuh tanda semangat bertarung, dia merasakan lengan dan kakinya menjadi dingin. Tanda semangat pertempuran ini berkedip dengan cahaya biru tua, seperti batu giok biru yang paling murni. Ini jelas, semangat pertarungan jiwa biru. Semangat pertarungan jiwa biru. Apakah kamu bercanda denganku? Pemuda monster itu merasa ngeri. Semangat pertarungannya sendiri hanya berada pada level emas dasar, namun dia telah bertemu dengan semangat pertarungan jiwa biru. Ini bahkan tidak bisa digambarkan seperti memukul batu dengan telur. Bab 1436, Ledakan Diri. Di medan perang, sosok Lin Ming melintas dan dia menghilang dari pandangan. Dia seperti mesin penuai maut yang menghantui malam, dengan ceroboh memanen kehidupan.
Kecepatannya terlalu cepat. Dari melumpuhkan saudara ketiga hantu besi hitam hingga mengambil cincin spasialnya, ini hanya memakan waktu sepersekian detik. Saat orang-orang melihat darah terciprat, tubuh lumpuh saudara ketiga hantu besi hitam itu sudah jatuh dari udara. Saudara ketiga, bos besi hitam itu berteriak. Meskipun triad hantu besi hitam telah melakukan segala macam kejahatan dalam hidup mereka, mereka masih memiliki ikatan di antara mereka karena mereka adalah saudara-saudara sejati. Kini setelah mereka melihat saudara kandung mereka disia-siakan di depan mata mereka, bahkan orang yang paling berhati dingin pun tidak bisa tetap tidak tanggap. Dia melumpuhkan kakak ketiga, teriak saudara laki-laki besi hitam yang kedua, matanya memerah. Jangan impulsif, kami sama sekali bukan tandingannya. Bos besi hitam itu hanya bisa tetap setenang mungkin. Saat ini, satu-satunya yang bisa dia selamatkan adalah dirinya sendiri. Saat dia mengirimkan transmisi suara ke saudara laki-lakinya yang kedua, dia melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini, suara kematian bergema pelan di telinganya seperti bisikan akhir. Kamu yang kedua. Sial, aku akan bertarung denganmu. Bos Black Iron adalah individu yang kejam. Karena dia jelas tahu dia tidak bisa melarikan diri, dia mengeluarkan esensi astralnya hingga batasnya, melindungi semua titik vitalnya saat dia menyapu pedangnya ke arah pinggang Lin Ming. Tapi saat pedangnya menebas keluar, dia merasakan dirinya tiba-tiba melambat. Di sekelilingnya, waktu terdistorsi dengan tingkat yang luar biasa. Hukum waktu, bos besi hitam itu hampir mati ketakutan. Sebagai seniman bela diri ras suci, pencapaiannya dalam bidang hukum hampir tidak ada sama sekali. Seorang seniman bela diri suci yang kuat bisa menggunakan kekuatan mengerikan mereka untuk menghancurkan hukum dan melepaskan diri dari belenggu waktu atau menembus kehampaan, tetapi bos besi hitam masih jauh dari mencapai hal ini. Lin Ming muncul di belakang bos besi hitam seperti hantu dan dewa. Tangan kirinya menggenggam tombak darah Phoenix dan tangan kanannya membentuk kepalan yang menghantam tulang punggung bos besi hitam itu. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Tinju penghancur tulang robek tubuh pada awalnya adalah keterampilan bela diri sistem transformasi tubuh. Dan sekarang Lin Ming telah sepenuhnya membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan juga telah melihat ambang 9 bintang Istana Dao, pukulan ini bahkan bisa menghancurkan kekosongan. Jika tinju ini mengenai seseorang, terutama di tempat yang rapuh seperti tulang belakang, bahkan seniman bela diri ras suci pun tidak akan mampu menahannya. Kaca, dengan suara retakan yang keras, kekuatan getaran yang liar dan brutal menyebar ke seluruh tulang punggung bos besi hitam itu. Kekuatan penghancur yang mengerikan mulai merusak tulang, sumsum, dan sarafnya. Bos besi hitam itu berteriak kesakitan, seluruh tubuhnya bergetar dan kepalanya terkulai ke bawah. Seluruh tulang punggungnya telah dirusak oleh Lin Ming. Meskipun seniman bela diri ras suci memiliki kemampuan regeneratif yang tinggi, luka semacam ini hampir sama dengan melumpuhkan mereka. Meski begitu, Lin Ming menemaninya dengan puls pemotongan palem. Dia tidak akan membiarkan lawannya mendapat kesempatan untuk bangkit kembali. Toh, luka di tulang belakang bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang cukup baik. Namun, luka yang tercipta dari telapak pemotong nadi akan membutuhkan upaya besar dari Raja Dunia Agung untuk membuat pil yang tepat untuk menyembuhkannya. Dan, mustahil bagi triad hantu besi hitam untuk mendapatkan obat-obatan tersebut dengan kemampuan mereka. Sebaliknya, lebih baik dikatakan bahwa sebelum mereka dapat menemukan obat-obatan yang diperlukan, mereka pasti sudah meninggal dengan mengenaskan di kota perselisihan. Peng, cincin spasial bos Black Iron meledak. Lin Ming mengambil lencana tengkorak dari reruntuhan. Adapun bos besi hitam itu sendiri, dia terjatuh di samping saudara ketiganya seperti tumpukan daging busuk. Lin Ming bahkan tidak berhenti setengah langkah. Ruang di bawahnya menyusut hingga 1 inci dan dia langsung melintasi 100 mil. Pada saat berikutnya dia telah menyusul triad hantu besi hitam yang terakhir. Aku akan binasa bersamamu. Mata saudara laki-laki besi hitam yang kedua memerah karena marah. Seluruh tubuhnya mulai membengkak seperti balon. Esensi astral dalam dirinya bergemuruh seperti gunung berapi, siap meledak kapan saja. Ledakan diri, murid Lin Ming menyusut. Beberapa seniman bela diri, sebelum mereka mati, dapat membangkitkan keseluruhan dunia batin, energi, dan vitalitas darah mereka hingga meledak. Serangan eksplosif ini 10 kali lebih kuat dari serangan habis-habisan mereka. Bahkan seorang seniman bela diri yang seluruh batasnya lebih tinggi dari mereka harus menghindari serangan seperti itu, jika tidak maka akan mudah terluka. Namun, keterampilan bela diri semacam ini terlalu kejam. Itu adalah serangan bunuh diri yang menjatuhkan kedua belah pihak. Biasanya, sangat sedikit seniman bela diri yang mempelajari keterampilan bela diri seperti itu. Hanya seniman bela diri dan bajingan yang sudah mati itu yang pernah berpikir untuk mempelajari gerakan seperti itu. Berat, aku mungkin mati tapi aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Wajah saudara laki-laki besi hitam yang kedua benar-benar terdistorsi seperti monster yang cacat. Ini bukan karena dia marah tetapi karena esensi astral di dalam tubuhnya mendekati titik ledakan. Vitalitas darah mulai mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, dan otot, tulang, dan meridiannya sudah dipenuhi dengan esensi astral yang kacau balau. Tubuhnya menyerupai bakso besar, menjijikkan dan mengerikan. Astaga, astaga, keempat anggota badan saudara laki-laki besi hitam yang kedua terentang. Mereka tiba-tiba menjadi lembut saat mereka mengayun ke arah Lin Ming seperti tentakel. Selama pertempuran di Chaotic Blood Continent, ada seniman bela diri ras suci yang menggunakan kemampuan serupa.
Sebagai ras yang benar-benar mengembangkan teknik transformasi tubuh, mereka dapat membuat tubuh mereka sekeras berlian atau selembut mie untuk mengikat musuh mereka. Penguncian energi darah. Kakak kedua besi hitam menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk besar sari darah. Ini adalah 30-40% esensi darahnya. Karena dia mempertaruhkan nyawanya habis-habisan, dia tidak lagi mempunyai kekhawatiran untuk mempedulikan hal ini. Saat esensi darahnya terbakar, seluruh tubuh saudara laki-laki besi hitam yang kedua itu meledak dengan kabut darah. Lalu, Lin Ming merasakan tubuhnya melambat. Sepertinya seluruh garis keturunannya tertarik pada saudara kedua besi hitam, ingin meninggalkan tubuhnya sendiri. Di bawah daya tarik energi darah ini, Lin Ming merasa seperti jatuh ke rawa. Gerakannya melambat, membuatnya sulit bergerak. Inilah yang disebut sebagai penguncian energi darah saudara laki-laki besi hitam yang kedua. Meskipun itu adalah serangan yang dilakukan dengan membakar esensi darahnya, Lin Ming masih bisa dengan mudah melepaskan diri. Tapi, pada saat singkat Lin Ming melakukan hal itu, keempat anggota tubuh saudara laki-laki kedua melingkari dirinya. Sekarang setelah aku mendapatkanmu, kamu sudah mati. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kita akan mati bersama. Kakak kedua Black Iron tertawa terbahak-bahak. Sesaat sebelum kematiannya, dia menjadi gila. Meskipun Lin Ming ditahan oleh saudara kedua Black Iron, dia masih tetap tenang seperti sebelumnya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, trik ledakan dirimu tidak berguna untukku. 10 jari Lin Ming melintas saat ia membentuk ratusan dan ribuan segel. Seni segel ilahi, segel terlarang Tuhan. Wosh wosh wosh. Segel pelarangan Tuhan ini langsung tenggelam ke dalam tubuh saudara kedua besi hitam yang menggembung. Segel pelarangan dewa adalah teknik pertama yang terdaftar dalam seni segel ilahi. Setiap segel sebenarnya adalah miniatur lubang hitam. Lin Ming pernah menggunakan segel pelarangan dewa untuk menerobos melodi abadi jiwa impian Frost Dream dan memusnahkan energi spiritual dewa iman yang telah dia panggil. Pada saat itu, dalam hal kekuatan, Frost Dream tidak lebih lemah dari Lin Ming, dan hukum yang dia tunjukkan telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Sekarang, ketika Lin Ming dan saudara kedua Black Iron dibandingkan satu sama lain, mereka berada pada level yang sangat berbeda dalam hal kekuatan dan keterampilan. Pada saat itu, Lin Ming telah dengan paksa memblokir energi spiritual Dewa Iman, jadi apa yang bisa dilakukan oleh keterampilan ledakan diri dari saudara kedua besi hitam ini untuk melawannya? Ci. Segel pelarangan dewa itu bagaikan sekawanan binatang buas yang kelaparan saat mereka dengan liar menelan esensi astral dan vitalitas darah di dalam tubuh saudara kedua besi hitam itu. Segel lubang hitam awalnya memiliki kemampuan menelan semua kekuatan. Mereka bahkan bisa menelan kekuatan iman yang dipanggil oleh hukum impian ilahi, apalagi sesuatu yang sederhana seperti esensi astral dan vitalitas darah. Warna kulit saudara laki-laki besi hitam yang kedua berubah. Tubuhnya justru mulai mengecil dan layu. Ratusan segel terlarang dewa yang memasuki tubuhnya dengan liar menelan seluruh energinya. Saat ini, tubuh saudara kedua besi hitam itu seperti kantong air raksasa, dan segel terlarang dewa ini seperti ratusan lubang yang terus-menerus mengurasnya. Meledak. Kenapa aku tidak bisa meledak? Penampilan saudara laki-laki Black Iron yang kedua sangat galak dan gila. Ini tidak mungkin. Setelah seni disintegrasi Saint Demon saya dimulai, saya bahkan tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kabarmu? Hanya dalam beberapa saat, tubuh saudara laki-laki besi hitam yang kedua telah menyusut menjadi ukuran yang lebih kecil dari dirinya yang asli. Jangankan meledak dengan energi, esensi astral dan vitalitas darahnya berada pada tingkat yang sangat rendah, membuatnya tampak seperti berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Seni segel ilahi mencakup hukum penyegelan dan juga hukum menelan. Setelah semuanya tertelan ke dalam lubang hitam mini ini, secara alami semuanya akan tertutup rapat. Esensi astral dan vitalitas darah di dalam tubuh saudara kedua besi hitam semuanya telah ditelan dan disegel. Tentu saja, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk meledakkan tubuhnya. Ini dia, sayang sekali. Lin Ming dengan paksa menerobos keempat anggota badan yang mengikatnya. Keempat anggota badan yang patah ini tidak mengeluarkan darah sama sekali, vitalitas darah di dalamnya telah ditelan dengan bersih oleh segel terlarang dewa. Aku tidak mau, kakak kedua besi hitam menggigil, wajahnya pucat pasi. Mungkinkah ada situasi yang lebih menyedihkan daripada keadaannya sekarang? Dia tidak bisa melarikan diri, dan teknik ledakan diri bunuh diri yang dia coba gunakan telah diselesaikan dengan mudah. Baginya, ini sangat menyedihkan. Kamu yang ketiga, telapak tangan pemotong nadi. Lin Ming mengulurkan telapak tangannya. Dengan suara retak ringan, tulang dan meridian saudara kedua besi hitam itu hancur saat dia jatuh ke lantai. Seperti ini, triad hantu besi hitam telah sepenuhnya dihilangkan oleh Lin Ming. Lin Ming mengambil lencana tengkorak terakhir. Sekarang dia telah mendapatkan 3 lencana tengkorak, selain miliknya sendiri, dia punya 4. Tetap saja, dia berjarak 46 lencana tengkorak untuk menyelesaikan pos pemeriksaan uji coba tingkat jiwa biru dan 96 lencana tengkorak lagi untuk menyelesaikan pos pemeriksaan tingkat hitam puncak. Meskipun tampaknya jumlah lencana tengkorak untuk pos pemeriksaan tingkat hitam puncak hanya 2 kali lipat dari pos pemeriksaan tingkat jiwa biru, Lin Ming tahu bahwa kesulitannya lebih dari 2 kali lipat, karena seiring berjalannya waktu, mendapatkan lencana tengkorak akan menjadi semakin sulit. Saya harus mencari lencana tengkorak yang tersisa. Lin Ming melihat sekeliling. Semua orang di dekat medan perang telah melarikan diri tanpa tersisa setengah bayangan pun. Pilihan yang cerdas, tapi sayangnya, sia-sia.
Ketika Lin Ming telah menebang triad hantu besi hitam, dia secara bersamaan menempatkan tanda roh pertempuran jiwa biru di tubuh mereka. Di dunia dimensi ini, tidak peduli seberapa jauh mereka mencoba berlari, di mata Lin Ming mereka akan seperti suar cahaya raksasa dalam kegelapan. Seperti ini, game Hunter yang sebenarnya bisa dimulai. Namun, Lin Ming tidak segera memburu orang-orang ini. Sebaliknya, sosoknya melintas dan dia tiba di atas padang rumput yang tinggi. Saat dia melihat ke bawah, dia dengan dingin berkata, "Kamu sudah lama memperhatikan. Keluar." Angin menggoyang rerumputan tinggi, namun tidak ada suara pergerakan dari dalam lapangan. Lin Ming mengarahkan Phoenix Blood Spear-nya ke bawah. Di ujung tombak, cahaya guntur dan api mendesis. "Kalau begitu, kita hanya bisa bertarung sekarang." Tunggu-tunggu, sebuah suara yang dalam bergema. Rerumputan tinggi dipisahkan dan seorang seniman bela diri monster yang ditutupi rambut hijau dari ujung kepala sampai ujung kaki perlahan berjalan keluar. Dia memiliki kulit yang sangat jelek saat ini. Seniman bela diri monster berbulu hijau ini jauh lebih pendek dari seniman bela diri ras monster biasa. Berdiri di depan Lin Ming, kepalanya lebih pendek. Bab 1437, Asura Bintang 1. Lin Ming memandang seniman bela diri berbulu hijau. Seniman bela diri ini berwujud monyet dengan kulit hijau berkilau yang bersinar seperti lumut. Tubuhnya kurus dan biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan monster muda tampan sebelumnya, seniman bela diri mirip monyet ini kurang enak dipandang. Meski begitu, Lin Ming merasakan suasana yang tidak biasa darinya. Lin Ming jatuh ke tanah. Keduanya hanya berjarak 100 kaki, dan mereka berdua terkunci rapat satu sama lain. Wajah monster pemuda itu sangat suram. Dia memutar auranya hingga batasnya. "Kamu benar-benar berhasil menemukanku, sungguh aneh." Pemuda monster ini telah bersembunyi di rerumputan tinggi sejak awal. Dia telah menahan auranya dan dia juga sangat ahli dalam kamuflase, penyembunyian, dan serangan diam-diam. Dia sudah lama melihat Lin Ming terbang di langit, tapi dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia bersembunyi di bawah Lin Ming dan menunggu penantang uji coba lainnya tiba dan mengelilingi Lin Ming. Rencananya adalah menggunakan Lin Ming sebagai umpan dan menggoda lebih banyak orang untuk berkumpul di sini. Kemudian, setelah mereka semua kelelahan karena bertarung satu sama lain, dia akan ikut serta dan mengambil semua keuntungannya. Inilah yang disebut, belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan burung di belakangnya. Pemuda monster berbulu hijau telah membuat pilihan yang benar dan juga pilihan paling bijaksana. Namun, satu kesalahannya adalah dia tidak pernah membayangkan Lin Ming akan sekuat ini. Lin Ming ini telah memusnahkan triad hantu besi hitam sejak awal, dan taktiknya yang kejam dan tanpa ampun membuat orang takut. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga meninggalkan tanda pelacakan pada tubuh orang lain. Monster berbulu hijau ini awalnya adalah seorang pembunuh terampil yang berspesialisasi dalam menyembunyikan dirinya dan melacak orang lain. Dia secara alami menyadari bahwa tanda pelacakan yang ditinggalkan Lin Ming sangat sulit untuk dibatalkan sehingga dia tetap tidak bergerak. Meski begitu, dia telah terdeteksi oleh Lin Ming. "Kamu sudah menontonnya sejak lama." Lin Ming melambaikan tombak darah Phoenix. Dia sudah memperhatikan seniman bela diri monster berbulu hijau ini pada awalnya tetapi hanya berpura-pura tidak tahu. "Teknik penyembunyianku sulit dideteksi bahkan oleh seorang Holy Lord atau Raja Dunia setengah langkah, bagaimana kamu bisa memiliki persepsi yang begitu tajam?" Pemuda monster berbulu hijau itu dengan erat menggenggam senjata yang hampir transparan. Senjata ini seolah menyatu dengan ruang di sekitarnya, tersembunyi di dalam kehampaan. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat maka akan sulit untuk mengenalinya. Ini adalah belati. Dari menonton rekan seniman bela diri monster kecil di depannya, Lin Ming bisa merasakan niat membunuh yang mendalam bersembunyi di tubuhnya. Pemuda monster ini sepertinya adalah seorang pembunuh ulung. "Kamu seorang pembunuh. Auramu cukup kuat, jauh lebih kuat dari ketujuh orang lainnya tadi. Saya mendengar bahwa ada Asura Bintang 1 yang berpartisipasi dalam uji coba ini, apakah itu kamu?" Pemuda monster berbulu hijau itu tetap diam, tidak menjawab. Tapi, Lin Ming yakin monster berbulu hijau ini adalah satu-satunya Asura Bintang 1 dari semua orang yang datang. Di jalan Asura, setiap orang yang memiliki gelar Asura memiliki kekuatan masing-masing. Apalagi gelar itu sendiri bisa langsung menambah kekuatan mereka. Asura Bintang 1 dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri dengan batas kecil. Dengan kata lain, mendiang Dewa Ilahi Asura Bintang 1 akan setara dengan Dewa Suci setengah langkah. Sangat bagus. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan seperti apa yang bisa diberikan oleh gelar Asura Bintang 1 padamu. Game Hunter ini adalah sesuatu yang harus saya menangkan, apapun yang terjadi. Lin Ming tidak berencana membiarkan siapapun di sini. Dari 10 lebih penantang uji coba di sini, dia akan melenyapkan mereka semua satu persatu, tanpa meninggalkan apapun. Di belakang Lin Ming, hantu pohon dewa sesat muncul. Di atas pohon dewa sesat, guntur dan nyala api menyatu saat energi liar melolong di udara. Cahaya biru tua menyala di tombak darah Phoenix Lin Ming, ini adalah cahaya dari semangat pertarungan jiwa biru. Hukum guntur dan kebakaran tingkat 6 serta semangat pertarungan jiwa biru. Wajah pemuda monster berbulu hijau itu menjadi gelap. Jika pemuda manusia ini benar-benar berada di ranah transformasi ilahi tengah, maka mungkin dia adalah jenius tertinggi dari ras yang hebat. Seniman bela diri ras monster tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Lin Ming sudah bergegas ke arahnya. Tombak Lin Ming ditusukkan, menyebabkan gelombang guntur dan nyala api yang mengerikan muncul.
Kekosongan bergetar, angin dan awan bergeser. Dalam sekejap, semua rumput tinggi di sekitar pemuda monster berbulu hijau itu berubah menjadi abu dan bahkan rawa di sekitarnya pun hangus hitam. Penghakiman Dao Surgawi. Bang! Sebuah ledakan mengerikan menelan keseluruhan ruang sejauh 10 mil. Suar cemerlang menyinari langit, menjadi satu-satunya cahaya antara langit dan bumi. Pemuda monster itu ingin menghindar, tapi dia terjebak dan terpelintir dalam kekuatan yang mengerikan ini. Daging dan darahnya tidak mampu menahan kekuatan tirani guntur dan api dan seluruh tubuhnya terbakar. Saat berikutnya, dia berpisah. Lin Ming terkejut. Pemuda monster berbulu hijau ini cukup kuat, Lin Ming tidak percaya bahwa satu serangan pun akan mampu membunuhnya. Selain itu, ketika tubuh pemuda monster berbulu hijau itu meledak dalam ledakan guntur dan api, Lin Ming tidak merasakan aura jiwanya sama sekali. Ini, pengganti. Pikiran ini langsung terlintas di benak Lin Ming. Pada saat yang sama, dia merasakan niat membunuh yang mendalam terasa pada dirinya. Niat membunuh ini seperti jarum tajam. Meskipun tampak biasa, namun sangat tajam seolah-olah hendak menembus esensi sejati pelindung Lin Ming. Tanpa pikir panjang, Lin Ming dengan ceroboh melepaskan energi nenek dari dunia batinnya. Ruang nenek. Bang! Saat energi nenek moyang yang besar menyebar keluar, semua ruang dalam radius 100 kaki berubah menjadi benteng ruang absolut yang tak tertembus. Jika seorang seniman bela diri biasa mencoba masuk, mereka akan langsung terdesak oleh tekanan besar dari ruang sang nenek, apalagi memiliki kesempatan untuk menyerang. KKK, belati pemuda monster itu menebas seperti cakar dewa kematian. Namun, setelah itu hanya memotong 3 gumpalan kecil energi sang nenek, kecepatan serangannya turun dengan cepat dan kekuatan serangannya juga sebagian besar telah hilang. Apa? Pemuda monster itu dilanda kepanikan. Dan saat ini, Lin Ming sudah menghubunginya. Tidak ada tempat bagimu untuk lari. Siu, cahaya tombak cemerlang menyelimuti pemuda monster itu, menelan semua. Pada saat ini, di tingkat kedua benteng Dewa Hitam, banyak seniman bela diri berkumpul. Ada yang bermeditasi, ada yang ngobrol, bahkan ada yang berkerumun di sekitar Duguli, memberi selamat padanya. Duguli memiliki status yang sangat tinggi. Dia hampir menjadi Asura Bintang 2, dan sekarang setelah dia melewati Game Hunter, reputasinya semakin meningkat. Baru saja, penjaga salju perak berbicara secara pribadi dengan Duguli. Agar situasi seperti ini muncul, kemungkinan besar itu berarti penguasa kota perselisihan telah memberikan tawaran kepada Duguli. Karena penampilan Duguli, penguasa kota ingin dia masuk ke korps salju perak. Setelah Duguli menjadi bawahan langsung penguasa kota maka dia akan dapat menerima gaji rune energi asal setiap tahun. Ini adalah kekayaan yang membuat iri banyak orang. Selain itu, orang-orang dari penjaga salju perak akan diberikan tempat tinggal gratis di kota perselisihan. Selama mereka tidak mengkhianati penguasa kota atau tidak mati secara tidak sengaja di suatu tempat, kediaman ini akan menjadi milik mereka selama sisa hidup mereka. Ini adalah tingkat pengobatan yang hanya bisa dirindukan banyak orang dalam mimpi mereka. Haha, selamat saudara Duguli, sepertinya kamu akan segera menjadi penjaga salju perak. Saudara Duguli, ketika kamu memasuki istana tuan kota di masa depan, kamu harus hidup dengan baik. Makanlah makanan lezat, minum anggur yang enak, dan pastikan untuk menjaga adik kecil ini. Banyak orang yang merupakan kenalan Duguli mulai menyanjungnya secara massal. Hari ini, Duguli tidak diragukan lagi adalah pahlawannya. Adapun para penantang uji coba lainnya yang memasuki Game Hunter, seperti hantu besi hitam, itu hanyalah selingan kecil yang menghibur. Orang-orang melihat ke arah mereka untuk bersenang-senang, tapi perhatian sebenarnya tidak tertuju pada mereka. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat ini, portal menuju Game Hunter tiba-tiba berfluktuasi dengan liar. Apakah ada orang yang keluar? Bagaimana bisa secepat itu? Bahkan waktu belum berlalu sejak mereka masuk, namun seseorang telah tersingkir. Awalnya, banyak orang tidak terlalu percaya pada seniman bela diri yang mengikuti persidangan. Ingin melewati pos pemeriksaan dalam Game Hunter itu terlalu sulit. Sekarang, ada seseorang yang keluar dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa. Itu berarti mereka tersingkir. Ingin lulus uji coba biasanya memakan waktu 14-16 jam. Siapa ini? Apakah anak laki-laki manusia dengan budidaya terendah? Itu terlalu menyedihkan. Itu mungkin bukan dia. Terkadang, kekuatan tidak terlalu penting dibandingkan keberuntungan. Ada orang-orang yang langsung bertemu dengan binatang buas yang sulit segera setelah mereka memasuki dunia game, atau lencana tengkorak mereka mungkin diambil oleh penantang percobaan lain dan kemudian langsung dieliminasi. Semua orang melihat ke arah portal. Lampu menyala dari dalam portal, lalu, sosok seseorang tertembak. Orang ini langsung jatuh ke lantai seperti anjing mati, bahkan terjatuh beberapa ratus kaki sambil meninggalkan jejak darah. Sosok penjaga salju perak melintas dan dia muncul tepat di depan orang ini. Begitu orang itu berhenti terjatuh, mata semua orang tertuju padanya. Seluruh tubuh orang ini basah oleh darah, rambutnya berantakan, ada lubang besar di dadanya, dan organ-organnya berantakan total. Ini terlalu menyedihkan. Di kota perselisihan, terjadi kematian sepanjang hari. Para seniman bela diri yang hadir sudah lama terbiasa dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak terkejut sama sekali. Tapi, setelah melihat seseorang memasuki Game Hunter dengan semangat tinggi dan ekspresi puas diri, lalu melihat mereka tiba-tiba berakhir seperti ini, dampak visualnya sangat besar. Pakaiannya compang-camping dan darah menutupi wajahnya.
Bahkan rambutnya pun berlumuran darah. Siapa dia? Mungkinkah dia manusia alam transformasi ilahi itu? Aku mengenalinya, dia adalah saudara ketiga dari triad hantu besi hitam. Itu benar-benar saudara ketiga besi hitam. Bagaimana mungkin dia? Dia bergantung pada satu nafas kehidupan tetapi semua meridiannya telah hancur dan dia benar-benar lumpuh. Seorang seniman bela diri berkata setelah berjalan untuk memeriksa keadaan saudara ketiga besi hitam saat ini. Melihat ke arah dada saudara ketiga besi hitam, seseorang dapat melihat sebuah lubang besar telah menembusnya dan daging serta kulit di sekitarnya telah terpelintir. Ini cukup untuk mengungkap kekuatan mengerikan di balik serangan ini. Dapat dibayangkan bahwa ketika saudara ketiga besi hitam diserang, serangan ini telah merobek esensi astral pelindung dan tubuh fananya seperti kertas basah tanpa perlawanan sama sekali. Dari selusin orang yang masuk, memang ada beberapa individu kuat di antara mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang cukup kuat untuk mencapai hal ini dan meninggalkan luka yang begitu berat. Sulit membayangkan apa yang terjadi. Ini bukanlah serangan binatang buas, ini jelas merupakan penantang uji coba lainnya. Seekor binatang buas tidak akan merusak meridian seseorang seperti ini. Seseorang menilai berdasarkan teknik serangannya. Semua orang saling memandang dengan bingung, tidak yakin apa yang terjadi. Tapi saat ini, cahaya portal menyala lagi dan orang kedua terlontar. Orang lain akan keluar. Semua orang menoleh. Orang kedua ini berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan dibandingkan anak ketiga besi hitam. Sepertinya seseorang telah mencabut tulang punggungnya. Orang ini terjatuh ke lantai dalam genangan air seolah-olah terbuat dari daging cair. Teknik yang kejam dan kejam. Seluruh tulang punggungnya telah hancur. Orang ini, bos besi hitam. Pertama adalah saudara ketiga Black Iron dan sekarang bosnya, mungkinkah triad hantu besi hitam menyinggung seseorang sehingga mereka dengan sengaja menjadi sasaran. Bos besi hitam sudah berada dalam kondisi yang mengerikan hanya dengan satu serangan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pihak lain ini benar-benar kejam, mereka berniat melumpuhkannya sejak awal. Bab 1438, membersihkan sampah. Keduanya telah lumpuh. Orang yang melakukan ini menggunakan semacam keterampilan bela diri khusus untuk menghancurkan semua meridian dan titik vital mereka. Bahkan jika mereka memiliki obat-obatan terbaik, mustahil bagi mereka untuk pulih dari penyakit ini. Saat semua orang berbicara, portal itu menyala lagi dan orang lain terlempar keluar. Ini adalah orang yang tampak paling menyedihkan sejauh ini. Seluruh tubuhnya mengering seperti usianya hingga akhir usianya. Rambutnya setipis dan jarang seperti rumput liar dan semua vitalitas darahnya tersedot keluar. Yang lainnya, mungkinkah ini saudara kedua triad hantu besi hitam? Ya, sepertinya itu dia. Saudara-saudara triad hantu besi hitam masing-masing terlihat lebih buruk dari sebelumnya. Seluruh tubuh saudara laki-laki besi hitam yang kedua berantakan dan dia tampak seolah-olah akan mati kapan saja. Hanya ada sedikit esensi astral di tubuhnya yang hampir tidak dapat mempertahankan hidupnya. Saudara laki-laki besi hitam yang kedua mencoba menggunakan seni disintegrasi iblis suci untuk binasa bersama musuhnya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, tekniknya gagal dan dialah yang hancur. Ini terlalu tragis. Seseorang pasti mengincar triad hantu besi hitam dan kemungkinan besar adalah musuh pribadinya. Musuh ini terlalu kuat bagi mereka dan tidak peduli apakah mereka mencoba melarikan diri atau mencoba melakukan serangan bunuh diri, tidak ada upaya yang berhasil. 3 serangkai hantu besi hitam telah mempunyai terlalu banyak musuh, tetapi mereka tidak akan cukup bodoh untuk menyinggung seseorang yang begitu kuat. Siapa itu? Saat semua orang bertanya-tanya, portal itu muncul untuk keempat kalinya. Masih ada orang lain. Semua orang melihat ke arah portal dengan heran. Uji cobanya baru saja dimulai beberapa waktu yang lalu, namun orang-orang sudah tersingkir satu demi satu. Saat ini, tidak ada darah yang terciprat ke lantai. Seniman bela diri yang dikeluarkan dari portal tidak terluka serius. Dia masih bisa berjalan dan memiliki sedikit kekuatan tempur yang tersisa. Tapi setelah melihat siapa orang ini, semua orang terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Orang ini adalah satu-satunya Asura di antara selusin penantang uji coba. Asura bintang 1, Viper. Dia berasal dari sekte pembunuh dan nama panggilannya di kota perselisihan adalah Viper. Ini karena tindakannya mirip dengan ular berbisa. Ketika dia memutuskan untuk membunuh seseorang, pertama-tama dia akan bersembunyi dari mangsanya dan kemudian melakukan serangan fatal pada waktu yang paling tepat. Bahkan mereka yang lebih kuat darinya pun tidak mau memprovokasi dia dengan sia-sia karena tidak ada seorang pun yang ingin menjadi sasaran setiap hari dan harus waspada terhadap penyergapan setiap saat. Namun orang ini sebenarnya tersingkir dari persidangan dalam waktu kurang dari 2 dupa. Ular berbisa, kamu. Duguli merasakan ini terlalu sulit dipercaya. Siapa yang mengalahkanmu? Seniman bela diri monster berbulu hijau bernama Viper itu menarik napas dalam-dalam. Dia sepertinya tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi, tapi setelah hening beberapa saat dia berkata, itu adalah masa muda manusia di alam transformasi ilahi. Di bawah tangannya, saya bahkan tidak mampu bertahan selama 5 gerakan. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan kepadaku maka mungkin aku akan mengalami nasib yang sama seperti triad hantu besi hitam. Pemuda manusia di alam transformasi ilahi itu. Duguli tercengang. Dia tidak bisa mempercayai usianya sendiri. Sesaat setelah Viper mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik dan keluar dari benteng Dewa Hitam tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi.
Setiap orang yang tertinggal mulutnya ternganga, tidak menutup untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa 4 orang akan dikalahkan terus-menerus dalam waktu sesingkat itu. Dan, orang yang melakukannya hanyalah seorang seniman bela diri transformasi ilahi tingkat menengah, orang yang paling mustahil dari semuanya. Pada saat ini, di alam dimensional tempat game Hunter diadakan, 3 seniman bela diri melayang di bawah langit kelabu dan remang-remang. Angin kencang menderu-deru ke seluruh dunia, membawa auman binatang buas. Dari ketiga seniman bela diri ini, satu adalah Lin Ming dan 2 lainnya adalah pasangan yang telah membawanya sebagai mangsa sebelumnya dan ingin mengambil lencana tengkoraknya. Saat ini, pasangan tersebut memiliki ekspresi wajah yang sangat jelek, sangat tidak sedap dipandang. Meskipun mereka tidak berencana untuk melewati pos pemeriksaan kali ini, mereka masih berpikir mereka bisa merasakan permainan Hunter dan lebih siap untuk pertandingan berikutnya. Namun, mereka tidak membayangkan akan bertemu dengan bintang gelap yang dikenal sebagai Lin Ming, menyebabkan mereka tersingkir di awal permainan. Sekarang, 200.000 rune energi asal itu pada dasarnya terbuang sia-sia. Apakah kamu ingin bertarung, atau akankah kamu mundur? Lin Ming berkata dengan tenang. Suaranya memancarkan tekanan besar pada pasangan itu. Kamu cukup kejam. Pria itu dengan enggan melemparkan cincin spasialnya dengan lencana tengkorak ke arah Lin Ming. Istrinya menggigit bibirnya dan juga mengikutinya. Seperti ini, jumlah lencana tengkorak yang mereka miliki adalah 0. Setelah beberapa saat, pasangan ini langsung dikirim keluar dari dunia dimensional dan tersingkir dari permainan. 7. Lin Ming berbisik saat menerima lencana tengkorak di tangannya. Dia berjarak 93 menit untuk mencapai tujuannya. Saat Lin Ming mengejar pasangan itu, dia telah melihat sejumlah besar binatang buas di bawahnya yang dianggap sebagai mangsa dari game pemburu ini. Meskipun mangsanya sangat lemah, dia tidak ragu bahwa mereka akan tumbuh semakin kuat saat dia mengumpulkan lebih banyak lencana tengkorak. Masih ada monster muda dan juga seniman bela diri yang hebat. Posisi mereka masih dalam kendali saya. Lin Ming menutup matanya. Kemudian, sosoknya melintas saat dia terbang puluhan mil jauhnya. Penerbangan cepat ini menyebabkan ledakan sonik yang mengerikan mengikutinya. Rerumputan tinggi di bawahnya hancur karena tekanan yang luar biasa ini. Kedelapan, mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin dan dia mengeluarkan tombak darah Phoenix. Hanya 10 mil jauhnya darinya adalah monster muda berpakaian putih menawan. Charming sudah tahu bahwa Lin Ming akan menghubunginya cepat atau lambat. Dia menggenggam pedang sepanjang 4 kaki, menunggu Lin Ming datang. Kamu tidak berencana untuk menyerah. Lin Ming sedikit terkejut. Menghadapi niat membunuhnya yang luar biasa, si tampan ini masih melepaskan semangat juang yang kuat. Jika aku tidak melawanmu lalu bagaimana aku bisa menyerah? Demon menundukkan arai pembunuhan. Pemuda monster itu mengayunkan pedang panjang di tangannya dan formasi susunan besar muncul beberapa mil di sekelilingnya. Dia tahu bahwa Lin Ming telah meninggalkan tanda pelacakan di tubuhnya sehingga dia telah menyiapkan formasi susunan ini sebelumnya. Ide ini cukup bagus. Sayangnya, lawannya adalah Lin Ming. Dengan perbedaan kekuatan absolut yang memisahkan mereka, formasi susunan ini tidak ada artinya. Ruang nenek, hancurkan. Saat Lin Ming bergegas ke formasi susunan, aura Grand Misgrid Dao meletus dari tubuhnya, melonjak keluar dengan liar. Energi nenek moyang yang beratnya bintang merobek segel formasi susunan. Lin Ming menerobos. Gemuruh. Dengan ledakan yang mengerikan, segel formasi arai raksasa itu hancur oleh Lin Ming. Dengan perlindungan formasi susunan, pemuda monster bertarung dengan Lin Ming dalam pertempuran sengit. Tapi meskipun dia memiliki keuntungan di medan perang, dia nyaris tidak bisa mengimbangi serangan gencar Lin Ming. Bagaimanapun, formasi susunan yang dia buat jauh lebih rendah daripada kedalaman ruang nenek moyang. Setelah bertukar 4 atau 5 gerakan, pemuda monster itu diserang oleh Lin Ming, menyebabkan vitalitas darahnya jatuh dan membuat energi di dalam tubuhnya terasa seperti ingin meledak. Dan kemudian, di belakang Lin Ming, hantu pohon dewa sesat muncul. Kekuatan gila dari guntur dan api berjatuhan dalam aliran deras, benar-benar merobek formasi susunan hingga hancur berkeping-keping. Penghakiman Dao Surgawi. Tombak Lin Ming terpotong, menerobos ruang. Pada saat ini, pemuda monster itu tahu bahwa dia telah kalah, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebus dengan formasi susunan yang disusun dengan tergesa-gesa. Dia awalnya yakin bahwa dia bisa melewati ujian ini pada percobaan pertamanya, tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat bayangan lencana tengkorak kedua. Setelah menjadi sasaran bintang gelap Lin Ming ini, dia telah tersingkir dari persidangan. Di benteng Dewa Hitam, cahaya portal susunan transmisi menyala sekali lagi. Seorang pemuda monster yang tampak sedih meninggalkan barisan transmisi. Meskipun dia tidak terluka parah, kepercayaan dirinya mendapat serangan yang luar biasa. Lin Ming jauh lebih kuat darinya dan jauh lebih muda darinya. Tidak ada yang bisa membandingkan bakat mereka. Ketika para seniman bela diri yang berkumpul melihat monster muda itu muncul, mereka terperangah. Entah itu triad hantu besi hitam yang lumpuh dan berada di ambang kematian atau satu-satunya Asura bintang 1, Viper, semuanya lebih terlihat daripada monster muda ini. Dan setelah pemuda monster itu keluar, orang lain tersingkir dalam waktu kurang dari setengah dupa. Seperti ini,
Ketika triad hantu besi hitam, Viper, dan pasangan itu dijumlahkan, sekarang ada 8 penantang uji coba yang telah tersingkir dari Game Hunter. Dengan kata lain, dalam Game Hunter, selain Lin Ming sendiri, hanya ada 2 atau 3 orang yang tersisa. Permainan baru dimulai seperempat jam yang lalu dan hanya 2 jam lebih telah berlalu di dunia game. Namun selama ini, 8 orang telah tersingkir. Tingkat eliminasi ini terlalu mengerikan. Anak laki-laki ini tidak mungkin berada di alam transformasi ilahi. Seseorang berkata, banyak seniman bela diri di Jalan Asura dibatasi oleh apa yang bisa mereka lihat di dunia mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu tingkat bakat apa yang bisa dicapai oleh seorang jenius puncak suatu ras. Dia benar-benar berada di alam transformasi ilahi, kata Charming, menggelengkan kepalanya seolah dia tidak ingin mengakui hal ini. Karena dia berada di alam transformasi ilahi maka dia memutuskan untuk melenyapkan semua orang saat Game Hunter dimulai. Itu karena keberadaan kita di sana menyeret tingkat kesulitan game ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikannya pada tingkat kesulitan yang begitu tinggi. Tentu saja, tujuannya mungkin bukan hanya pos pemeriksaan level jiwa biru. Saat Charming berbicara di sini, beberapa seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Jika tujuannya bukanlah pos pemeriksaan tingkat jiwa biru, maka mungkinkah pos pemeriksaan tingkat hitam puncak? Bab 1439, Arai Prajurit Armor Emas. 3/4 jam kemudian, beberapa penantang uji coba terakhir juga telah dieliminasi dari uji coba oleh Lin Ming. Jadi, di Game Hunter, hanya tersisa Lin Ming. Para seniman bela diri di luar saling melirik. Metode Lin Ming benar-benar seperti yang dikatakan Charming. Dia telah menyingkirkan semua penantang uji coba lainnya untuk mengurangi kesulitan permainan sehingga dia bisa melewatinya sendiri. Metode ini tampak sangat menggelikan karena tidak hanya setiap penantang uji coba yang masuk sangat kuat, namun menemukan mereka di dunia game yang luas juga tidak mudah. Namun Lin Ming telah mencapai ini, dan tindakannya rapi dan tanpa ampun. Hanya dalam waktu beberapa jam, dia berhasil menyelesaikan semua ini. Metodenya membuat orang membayangkan bagaimana dia mencapainya. Saat ini, di dunia game, Lin Ming sudah memiliki 15 lencana keterampilan. Lencana tengkorak ini telah diambil dari penantang uji coba lainnya. Awalnya hanya ada 12 penantang uji coba, dan 3 lencana lainnya berasal dari mangsa yang telah dibunuh oleh beberapa penantang uji coba lainnya. Sekarang, kerja keras mereka bermanfaat bagi Lin Ming. Saatnya berburu, inilah saatnya permainan sebenarnya dimulai. Lin Ming menjilat bibirnya. Di alam dimensi ini ada berbagai macam makhluk. Dengan membunuh mereka, dia bisa mendapatkan lencana tengkorak. Dia menutup matanya dan membiarkan perasaannya menyebar keluar. Segera, dia menemukan mangsa pertama. Sosok Lin Ming melintas dan dia menghilang dari tempatnya, dengan cepat terbang ke arah yang baru. Hanya dalam beberapa saat Lin Ming telah terbang beberapa ratus mil. Lalu, dia berhenti. Itu di sini. Tepat di bawah Lin Ming ada rawa. Rerumputan dan airnya cerah dan tenang, tanpa ombak sama sekali. Lin Ming jatuh ke permukaan rawa. Tepat ketika Lin Ming berada 40-50 kaki dari permukaan air yang tenang tiba-tiba meledak. Seekor buaya sepanjang 100 kaki berlari keluar dengan kecepatan yang luar biasa, menyebabkan ribuan jin air dan lumpur melonjak. Rahang aligator terbuka lebar, cukup besar untuk menelan sebuah rumah. Ini menggigit Lin Ming. Kaca, rahang buaya itu tersentak, menelan Lin Ming. Namun, sebelum bisa sepenuhnya menelan Lin Ming, kepala aligator itu meledak. Tubuhnya terbelah saat darah turun. Kekuatan guntur dan api yang dahsyat menyembur keluar dari perut aligator, langsung membunuhnya. Lin Ming telah menggunakan ruang sang nenek untuk melindungi dirinya sendiri, dan ketika dia menyerang dengan hukum guntur dan kebakaran, dia tidak terluka sama sekali. Lencana tengkorak bersinar jatuh ke tangan Lin Ming. Ini adalah hadiah untuk memburu aligator. Di dunia game ini, hanya ada pemburu dan mangsa. Siapapun yang lebih kuat adalah pemburunya, dan siapapun yang lebih lemah adalah mangsanya. Mangsa ini pada awalnya sangat lemah. Lin Ming melihat mayat buaya tanpa kepala yang bergerak-gerak di bawahnya. Dia melemparkan bola api dan membakarnya menjadi abu. Segera, buaya tanpa kepala itu lenyap sepenuhnya, berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke rawa. Jadi begitulah adanya. Semua binatang di dunia ini adalah makhluk energi. Mereka bukanlah ilusi atau makhluk material, melainkan boneka yang terbuat dari energi. Mungkin rune energi asal yang kami bayarkan untuk mengikuti uji coba ini digunakan untuk mempertahankan aktivasi formasi susunan. Saat Lin Ming berpikir seperti ini, sosoknya melintas saat ia terbang ke mangsa berikutnya. Di bawah kesadaran ilahi yang sangat kuat, tak satu pun dari binatang buas ini yang bisa bersembunyi dari matanya. Tidak ada satupun mangsa yang mampu bersaing dengan Lin Ming. Jumlah lencana Lin Ming perlahan meningkat. Dari 10 hingga 20 hingga 30. 49. Lin Ming menghitung lencananya. Dia tidak menemui kesulitan apapun dalam mengumpulkan lencana sebanyak ini sejauh ini. Ini adalah lencana ke-50. Lin Ming memandang kadal raksasa di depannya. Kadal ini sedikit lebih tangguh dari monster sebelumnya tapi pada dasarnya sama. Itu dengan mudah ditebang oleh Lin Ming. Menurut aturan, kesulitan Game Hunter pada awalnya ditetapkan untuk pengembangan penantang uji coba terkuat. Ini untuk menguji bakat penantang uji coba dan bukan kekuatan absolut mereka.
Asura bintang 1 yang beruntung sudah bisa melewati pos pemeriksaan ini, apalagi Lin Ming. Setelah memburu 50 mangsa, kekuatan mangsanya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka menjadi lebih kuat, makhluk-makhluk itu menjadi semakin kuat. Namun, bagi Lin Ming, perbedaan ini hanya membunuh mereka dalam 5 gerakan, bukan 3. Dia masih dengan mudah memusnahkan mereka. Jumlah lencananya kini mencapai 60. 2 jam kemudian, dia mencapai 64. Ini mudah. Lin Ming beristirahat sejenak saat dia mempersiapkan diri untuk membunuh monster ke-65. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini dia akan segera membunuh 100 mangsanya. Namun, dia merasa sebelum dia membunuh yang terakhir, akan ada suatu peristiwa yang terjadi. Saat Lin Ming merenungkan ini, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kekuatan ruang angkasa terbang liar di sekelilingnya, memusingkan dan membingungkan. Padang rumput menghilang saat Lin Ming tiba-tiba tiba di hutan belantara yang luas. Dan pada saat yang sama, formasi susunan merah pucat muncul di bawah kaki Lin Ming. Rune itu berkedip-kedip dan berkilauan. Rune ini mirip dengan rune dewa paling umum di Jalan Asura. Ini, formasi susunan. Saat pemikiran ini terlintas di benak Lin Ming, ada serangkaian suara berdenting saat prajurit lapis baja emas mulai muncul di depan Lin Ming. Para prajurit ini mengenakan baju zirah emas yang tebal. Wajah mereka tidak terlihat, tetapi aura mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Boneka, Lin Ming berhenti. Dia bisa merasakan bahwa prajurit lapis baja emas ini adalah boneka yang terbentuk dari energi. Mereka terus bermunculan di sekitar Lin Ming. Setiap prajurit melangkah ke atas simbol arai. Totalnya ada 36 prajurit. 36 prajurit. Lin Ming menatap lencana tengkorak di tangannya. Ada 64 lencana dan dengan 36 lawan yang muncul, jumlahnya bertambah menjadi 100. Jadi begitulah adanya. Entah itu mangsa sebelumnya atau penantang percobaan lainnya, semuanya hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka. Tidak peduli aku membunuh mereka dengan mudah atau dengan susah payah tetap tidak akan mempengaruhi hasil akhir, karena dalam game Hunter ini aku ditakdirkan untuk bertemu dengan 36 prajurit lapis baja emas ini di pos pemeriksaan terakhir. Tidak peduli berapa banyak penantang uji coba yang memasuki game Hunter ini, game ini akan mengontrol jumlah lencana tengkorak, sehingga hanya satu orang yang mampu menghadapi 36 prajurit lapis baja emas terakhir ini, jika tidak, mustahil mengumpulkan 64 lencana, memulai dengan. Ini adalah pertempuran terakhir di sini. Lin Ming berpikir. Dia mulai mendesis dengan semangat juang. Jika dia bisa membunuh 36 prajurit lapis baja emas ini maka dia akan mampu melewati ujian ini dengan sempurna. Lin Ming mengekstraksi tombak darah Phoenix, seluruh tubuhnya berputar dengan energi. Dia tidak meremehkan musuh-musuh baru ini. Dewa ilahi yang menciptakan jalan Asura telah mencapai tingkat budidaya seni bela diri yang tak terbayangkan. Jika orang ini akan mengadakan uji coba maka syarat untuk lulus harus sangat tinggi. Meskipun Lin Ming dianggap sebagai talenta nomor 1 di rasnya, dia tetap tidak akan meremehkan apapun di sini. Rune tempat para prajurit lapis baja emas ini berdiri tampaknya sesuai dengan konsep 33 langit berlapis. Namun jika demikian, bagaimana konsep 33 langit berlapis dapat berkembang menjadi 36 posisi? Bab 1440, mengumpulkan lencana. Lin Ming tidak terkejut melihat konsep 33 langit berlapis di bagian terakhir game Hunter ini. Di matanya, konsep 33 langit berlapis mewakili puncak alam semesta. Selain alam ilahi, ada 32 surga lainnya, namun surga ini hanya berdiri sejajar dengan alam ilahi, tidak mendominasinya. Konsep 33 langit berlapis juga merupakan konsep tertinggi-tertinggi yang dibentuk dengan mengumpulkan esensi, energi, dan ketuhanan. Makhluk tertinggi yang menciptakan jalan Asura pastilah seseorang yang telah mencapai puncak aspek ini. Tapi sekarang, ada 36 seniman bela diri lapis baja emas di depan Lin Ming, 3 lebih banyak dari yang dia kira. Meski begitu, ketika semuanya digabungkan, hal itu memancarkan perasaan yang sangat harmonis, seolah tidak ada yang tidak seimbang. Diagram Dao Pasca Surgawi melingkar besar muncul di bawah 36 prajurit lapis baja emas. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat menutupi Lin Ming, mengelilinginya. Ini adalah sebuah domain. Pikiran Lin Ming menjadi dingin. Ini bukan hanya sebuah domain, ini adalah domain dengan peringkat yang sangat tinggi. Domain ini terdiri dari 3 jenis kekuatan, esensi roh, esensi sejati, dan esensi astral. Ketiga kekuatan ini menyatu sempurna satu sama lain dan membanjiri ruang di sekitarnya. Pada saat ini, 36 prajurit lapis baja emas dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 12 orang. Untuk setiap kelompok yang terdiri dari 12 orang ada seorang pemimpin, dan 11 orang lainnya berdiri di posisi berbeda di sekitar orang tersebut. Posisi mereka masing-masing berisi kebenaran mendalam dan menakjubkan yang sulit dijelaskan. Diagram pembentukan susunan ini sangat terampil. Ini seharusnya menjadi ambang pertama di Jalan Asura yang memiliki tingkat kesulitan. Selama berada di Jalan Asura, Lin Ming bisa merasakan bahwa pos pemeriksaan dunia ini terbagi menjadi banyak tingkatan. Penantang uji coba harus menyelesaikan pos pemeriksaan ini satu demi satu untuk menyelesaikan uji coba ini sepenuhnya. Dalam 100 juta tahun terakhir, hanya putra keberuntungan orang suci dan gadis jenius muda dari para spirita yang mampu melampaui 80% dalam menyelesaikan pos pemeriksaan ini. Dan sekarang,
Permainan penantang uji coba di depan Lin Ming ini jelas merupakan pos pemeriksaan pertama yang bercabang dari kesulitan sebelumnya. Lin Ming benar-benar harus menyelesaikan ini dengan cara yang paling sempurna yang dia bisa. Saat Lin Ming memikirkan ini, 36 prajurit lapis baja emas mulai bergerak. Mereka menyerang bersama. Dengan 12 orang dalam satu kelompok, serangan mereka berkumpul menjadi 3 arus deras yang membanjiri Lin Ming. Lin Ming memutar energi di dalam tubuhnya. Energi nenek moyang dari dunia batinnya membanjiri keluar. Ruang nenek. Aura yang berat dan tak terbatas menutupi kehampaan. Ketika arus energi yang mengamuk memasuki ruang nenek moyang, mereka segera dilemahkan oleh energi nenek moyang yang besar. Pada saat serangan ini mencapai Lin Ming, mereka memiliki kurang dari sepertiga kekuatan aslinya. Pada dasarnya, mereka tidak mampu menimbulkan ancaman bagi Lin Ming. Merusak. Cahaya tombak padam. Ketiga kekuatan ini dihancurkan oleh cahaya tombak biru Lin Ming dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, Lin Ming melangkah maju, meluncur langsung ke salah satu kelompok prajurit lapis baja emas. Kelompok prajurit lapis baja emas ini adalah seniman bela diri sistem pengumpulan esensi. Lin Ming sangat menyadari keseimbangan dalam susunan besar 36 prajurit lapis baja emas ini. Selama dia bisa membunuh salah satu dari prajurit ini, dia akan mampu mematahkan kesempurnaan formasi susunan dan mereka tidak lagi bisa menjadi ancaman baginya. Dan dari 3 sistem budidaya besar ini, yang paling dikenal oleh Lin Ming dan yang paling diunggulkan umat manusia adalah sistem pengumpulan esensi. Karena itu, dia tidak takut kalau lawannya ahli dalam sistem pengumpulan esensi. Jika lawannya menggunakan hukum, dia bisa menggunakan hukumnya sendiri untuk melawan. Menyerang kelompok prajurit sistem pengumpulan esensi adalah rute termudah dan tercepat. Adapun prajurit sistem transformasi tubuh, kemampuan bertahan mereka sangat hebat. Bahkan 3 putaran serangan mungkin tidak menghasilkan kerusakan nyata pada mereka. Adapun prajurit sistem penempaan jiwa, tidak perlu membicarakan mereka. Serangan jiwa misterius dan aneh mereka mengandung terlalu banyak variabel yang tidak diketahui untuk Lin Ming. Hantu pohon dewa sesat muncul di belakang Lin Ming. Pohon dewa sesat yang besar menjulang langsung ke langit. Kekuatan liar guntur dan api mengamuk, mengalir ke tombak darah Phoenix milik Lin Ming. Untuk sesaat, matahari berwarna ungu dan merah tampak muncul di kehampaan. Lin Ming menusukkan tombaknya dan cahaya ilahi menyapu dunia. Serangan Lin Ming terlalu kuat. Meskipun 12 prajurit lapis baja emas bersatu, mereka masih kesulitan menahan dampak serangan tombak ini. Serangan Lin Ming telah mengganggu formasi mereka. Bang! Diagram susunan pasca surgawi di bawah 12 prajurit lapis baja emas memucat. Cahaya terang menembus mata Lin Ming. Ini adalah kesempatannya. Saat Lin Ming hendak menyerang mereka, 24 prajurit lapis baja emas lainnya datang meluncur ke arahnya. Jika dia berbalik untuk menghadapinya maka keuntungan singkat yang dia peroleh dari serangannya tadi akan hilang. Lin Ming tidak berencana membiarkan lawannya punya waktu untuk pulih. Dia berteriak keras-keras, menggembleng ruang sang nenek ke puncak. Pada saat yang sama, dia membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, meningkatkan kekuatan pertahanannya hingga batasnya. Dia sebenarnya berencana untuk secara paksa menahan serangan dari 2 kelompok prajurit lapis baja emas lainnya dan kemudian dengan cepat memusnahkan kelompok sistem pengumpulan esensi. Jika dia bisa melakukan ini maka formasi susunan mereka akan rusak. 2 pancaran energi bertabrakan dengan keras dengan ruang sang nenek. Ini memberi tekanan besar pada Lin Ming, tapi dia tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia mengacungkan tombaknya. 3 esensi menjadi 1, kegelapan abadi. Pada saat itu, esensi, energi, dan kekuatan ilahi menyatu dalam Lin Ming. Tombak darah Phoenix mengeluarkan teriakan keras saat benih lubang hitam yang benar-benar gelap ditembakkan. Benih lubang hitam dapat menyerap semua materi dan energi. Sekarang Lin Ming menggunakan ruang sang nenek untuk menekan pergerakan 12 prajurit lapis baja emas di depannya, dia hanya bisa menggunakan serangan ini. Bang! Ledakan energi yang mengerikan terdengar. Benih lubang hitam menyebabkan munculnya pusaran hitam besar. 2 prajurit lapis baja emas terperangkap dalam pusaran ini dan terpisah seluruhnya dari diagram Dao Pasca Surgawi di bawah kaki mereka. Kemudian, tubuh mereka tersedot ke dalam pusaran hitam yang berputar itu dan terkoyak-koyak, seketika mati. Astaga! 2 lencana tengkorak jatuh ke tangan Lin Ming. Dia menarik napas dalam-dalam. Dalam serangan tadi dia terpaksa mengambil keputusan cepat dan sebagai hasilnya dia menahan serangan dari 2 serangan lainnya, meninggalkannya dengan beberapa luka. Namun bagi tubuh fananya yang kuat, luka setingkat ini bukanlah apa-apa. Ini sudah berakhir. Sekarang setelah 2 dari 36 prajurit lapis baja emas hilang, formasi susunannya tidak lagi seimbang. Prajurit lapis baja emas yang tersisa bukanlah tandingan Lin Ming. Segala sesuatu yang lain hanyalah masalah waktu saja. Lin Ming menekan energi dan darah yang sedikit gelisah dalam dirinya. Dia menggenggam tombak darah Phoenix dan meluncur ke depan seperti seekor harimau yang berlari menuju kawanan domba. Prajurit emas sistem pengumpulan esensi menanggung beban terberat dari serangan ini dan dikirim terbang oleh Lin Ming, kehilangan semua kontak dengan diagram Dao Pasca Surgawi di bawahnya. Prajurit lapis baja emas mencoba menggunakan hukum luar angkasa untuk kembali ke posisinya dalam diagram arai, namun hukum luar angkasa Lin Ming bahkan lebih mendalam. Hanya dalam sepersekian detik, dia segera berteleportasi ke belakang prajurit lapis baja emas itu dan menusukkan tombaknya ke dadanya, segera membunuhnya. Lin Ming tidak berhenti di sini.
Dia mengayunkan tombaknya dan menghancurkan leher seorang prajurit lapis baja emas di belakangnya. Dan pada saat ini, prajurit lapis baja emas lainnya mulai perlahan mengepung Lin Ming. Namun, sekarang mereka telah kehilangan keseimbangan formasi susunan sempurna mereka. Mereka seperti harimau tanpa taring di depan Lin Ming, tidak mampu menimbulkan ancaman apapun. Dua prajurit lapis baja emas diledakkan berkeping-keping oleh penghakiman surgawi Dao Lin Ming. Semakin banyak prajurit yang mati, semakin sedikit tekanan yang dia hadapi dan semakin cepat dia membunuh mereka. Dalam seperempat jam, semua 36 prajurit lapis baja emas dimusnahkan oleh Lin Ming, berubah menjadi 36 lencana tengkorak yang jatuh ke tangannya. Seperti ini, dia telah menyelesaikan uji coba ini dengan sempurna. Selesai, 100 lencana tengkorak. Berdasarkan tingkat kesulitan uji coba ini, Dragon Fang dan Hang Qi juga harus bisa menyelesaikannya. Mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit usaha. Bahkan untuk seseorang yang sedikit lebih lemah, mereka juga bisa menyelesaikannya dengan sedikit keberuntungan. Selama mereka membunuh satu orang maka segalanya akan lebih mudah. Lin Ming menilai kesulitan uji coba ini. Untuk menyelesaikannya, seseorang harus menjadi jenius terbaik di rasnya. Namun, mereka tidak perlu menjadi orang yang paling jenius. Sekarang setelah semuanya selesai, aku harus pergi. Saat Lin Ming berpikir untuk keluar, ruang di depannya tiba-tiba berputar. Serangkaian tanda dewa mulai muncul di depannya. Dalam pikiran Lin Ming, transmisi suara mental berbicara kepadanya. Kamu telah menghancurkan prajurit lapis baja emas dalam waktu 300 napas. Oleh karena itu, Anda dapat memilih untuk berpartisipasi dalam tantangan kedua atau meninggalkan dunia Game Hunter. Tantangan lain, Lin Ming terkejut. Dia bisa menantang uji coba ini untuk kedua kalinya. Pertarungan saat ini bisa dikatakan sangat mudah bagi Lin Ming. Ketika dia membunuh 36 prajurit itu, dia melakukannya dalam waktu kurang dari 300 napas. Hanya butuh sekitar 8 atau 9 napas waktu untuk membunuh mereka masing-masing. Jika dia berpartisipasi dalam tantangan kedua, apa yang akan dia menangkan jika dia lolos? Apakah itu akan menjadi hadiah tambahan? Imbalan seperti apa? Menurut informasi yang dia ketahui sejak awal, gambar tingkat hitam puncak yang dia peroleh dari memiliki 100 lencana tengkorak adalah hadiah tertinggi yang tersedia. Lin Ming agak bingung, tapi tanpa ragu, pilihannya adalah berpartisipasi dalam tantangan berikutnya. Setelah Lin Ming membuat pilihannya, energi asal langit dan bumi di sekitarnya mulai melonjak di sekelilingnya. Pada saat yang sama, sejumlah besar rune jatuh dari awan hingga terhubung menjadi satu aliran. Sulit memperkirakan berapa jumlahnya. Lin Ming melihat lebih dekat. Rune ini adalah rune energi asal, mata uang jalan Asura. Entah itu biaya untuk mengikuti uji coba Game Hunter atau membeli lencana misi, seseorang membutuhkan rune energi asal. Dan sekarang, rune energi asal ini jatuh dari langit dalam banjir besar dan kemudian terbakar di udara. Api cemerlang menyala. Ini adalah api yang dibentuk oleh energi asal langit dan bumi. Setiap saat, lebih dari 1000 rune energi asal terbakar. Kebakaran yang mengerikan membakar langit. Ada begitu banyak rune energi asal yang dibakar. Sepertinya tebakanku sebelumnya benar. Rune energi asal yang kami bayarkan memang digunakan untuk mempertahankan revolusi formasi susunan Jalan Asura. Jika formasi susunan ini membakar begitu banyak rune ini maka sulit untuk mengatakan seberapa kuat jadinya. Tidak diragukan lagi, kesulitan tantangan ini akan meningkat ke tingkat yang baru. Mungkin bahkan Hang Qi dan Dragon Fang tidak akan mampu menyelesaikan tantangan ini. Apakah ini tes yang ditujukan untuk orang-orang jenius yang ekstrim? Saya bertanya-tanya apakah Good Fortune Saint-san mengalami tantangan seperti ini atau tidak. Apa hasilnya? Bibir Lin Ming melengkung membentuk senyuman. Semakin sulit tantangannya, semakin membuat darahnya mendidih karena semangat juang. Dan saat ini, di dunia luar, baru 2 hingga 4 jam berlalu. Di masa lalu, seniman bela diri biasanya membutuhkan 14 hingga 16 jam untuk mengumpulkan 50 lencana misi yang diperlukan untuk hadiah tingkat jiwa biru. Namun, dalam mencapai pos pemeriksaan terakhir, Lin Ming hanya menggunakan 2 hingga 4 jam. Memiliki kecepatan yang begitu mengerikan adalah karena kekuatannya yang luar biasa dan indera ketuhanannya yang tajam dan kuat. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.